Dia memilih petugas kebersihan itu untuk menjadi bahan tertawaan malam itu. Ia menyiapkan aula, para tamu, dan gelak tawa. Ia ingin semua orang memandang perempuan itu dengan rasa kasihan. Namun ketika pintu-pintu terbuka dan perempuan itu muncul, justru dialah yang kehilangan pijakan. Dan tidak seorang pun di sana pernah melupakan malam itu. Troli kebersihan itu mengeluarkan bunyi decitan pelan di setiap langkah. Itulah satu-satunya suara di koridor panjang yang sunyi di Yayasan Nusantara Peduli, salah satu lembaga filantropi terbesar di negeri ini. Dan yang mendorongnya, seperti yang ia lakukan setiap hari sejak matahari belum juga terbangun, adalah Rahayu Kusuma. Rahayu mengenal setiap sudut gedung itu, setiap ruangan, setiap noda di lantai, setiap pojok tersembunyi tempat debu selalu kembali, namun tidak seorang pun di sana mengenalnya. Bagi para karyawan yayasan, Rahayu hanyalah bayangan yang lewat sambil mendorong troli. Sebuah kehadiran yang begitu sunyi hingga orang-orang menabraknya tanpa meminta maaf, seolah ia adalah bagian dari dinding. Dan mungkin itulah yang paling menyakitkan. Bukan dorongan-dorongan itu, bukan tatapan-tatapan itu, melainkan ketidakhadiran, perasaan ada di suatu tempat di mana tidak seorang pun mengakui bahwa kamu berada di sana. Namun pagi itu, sesuatu yang berbeda terjadi. Rahayu sedang membersihkan area dekat ruang direksi ketika ia mendengar langkah-langkah tegap mendekat di koridor. Itu adalah Hendra Prasetyo, ketua yayasan, ditemani Dewi Hartanti, direktur acara. Hendra adalah pewaris salah satu keluarga paling terpandang di provinsi ini dan memimpin yayasan seolah-olah itu adalah kerajaannya sendiri. Ia berjalan dengan langkah lebar, berbicara keras, dan punya kebiasaan memperlakukan siapapun yang berada di bawahnya dalam hierarki seolah mereka tidak layak menempati ruang yang sama. Gala Diamond akan menjadi acara terbesar yang pernah diselenggarakan yayasan ini, kata Hendra sambil berjalan. 300 tamu, semua dari kalangan atas, pengusaha, politisi, selebriti. Saya ingin setiap detail sempurna. Dewi mencatat segalanya di tablet, berusaha mengimbangi ritmenya. Kami sudah mengkonfirmasi catering dari catering Bunda Sari, dekorasi dari dekorasi studio cahaya, dan orkestra yang tampil di pernikahan gubernur. Bagus, Hendra menjawab sambil merapikan jam tangan di pergelangan tangannya. Gala ini akan mengumpulkan dana miliaran rupiah dan saya ingin semua orang tahu siapa yang ada di balik semua ini. Rahayu terus membersihkan dalam diam, berusaha mengambil ruang sesedikit mungkin. Namun saat itu roda troli tersangkut dan menyenggol dinding dengan pelan. Hendra berhenti, menoleh perlahan, dan ketika matanya menemukan Rahayu, ekspresinya berubah. Saya sedang di tengah percakapan penting, katanya dengan dingin yang menusuk. Dan kamu di sini membuat keributan seolah koridor ini milikmu. Maaf, Pak. Rodanya tersangkut. Saya tidak bertanya alasannya. Ia memotong. Saya bertanya kenapa kamu mengganggu. Dewi berdiri di sisinya dalam diam dengan senyum setengah yang lebih buruk dari kata-kata manapun. Hendra menggelengkan kepala dan kembali berjalan. Dewi, bicara dengan pihak outsourcing itu. Tim ini perlu belajar kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Rahayu berdiri diam dengan tangan teguh di troli dan dada yang terasa sesak. Ia menarik napas dalam-dalam dan berbisik pada dirinya sendiri dengan sangat pelan. Tahan, Rahayu. Ayu, semua ini demi Ayu. Ayu adalah putri Rahayu. Alasan setiap hari, setiap dini hari, setiap penghinaan yang ditelan. Kon Gaitai sedang menjalani perawatan di klinik Fajar Baru, menghadapi kondisi langka yang membutuhkan pemantauan terus-menerus dan obat-obatan yang mahal. Setiap rupiah dari gaji Rahayu langsung digunakan untuk menopang hidup Kon Gaitai. Hampir tidak ada yang tersisa, kadang benar-benar tidak ada. Rahayu tinggal di sebuah apartemen kecil di kawasan pinggiran Depok. Jenis tempat di mana lift tidak pernah berfungsi dan dinding-dinding membiarkan percakapan tetangga bocor masuk. Namun itulah yang mampu ia bayar dan dari sanalah ia pergi setiap hari sebelum fajar, naik 2 kali angkot untuk sampai ke yayasan. Suami Tai, Agus, telah pergi bertahun-tahun sebelumnya. Ketika mengetahui kondisi Ayu, ia berkata bahwa ia tidak siap, bahwa ia butuh waktu, dan keluar dari pintu tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak pernah lagi mengirim pesan,
Tidak pernah lagi menanyakan Kon Gai Tai, menguap begitu saja seolah keluarga yang ia bantu bangun adalah sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Sejak saat itu, Rahayu menanggung segalanya sendirian. Beban uang yang tidak pernah cukup, beban menjadi ibu sekaligus ayah, beban tersenyum untuk Ayu sementara di dalam hatinya ia hancur berkeping-keping. Dan ia melakukan semua itu dengan martabat yang sunyi yang tidak seorang pun di gedung itu menduga keberadaannya. Pagi yang sama, ketika ia kembali ke gudang, ia menemukan Fitria, supervisor tim kebersihan. Fitria adalah orang yang praktis, sedikit bicara, namun melihat hal-hal yang kebanyakan orang tidak sadari. "Hendra lagi?" tanyanya melihat wajah Rahayu. "Tidak ada apa-apa, Fitria, seperti biasa." Fitria mengamati Rahayu menyimpan perlengkapan dengan kecermatan teliti yang selalu menarik perhatiannya. "Rahayu, boleh saya bicara sesuatu? Kamu tidak seperti orang yang selalu melakukan ini." Rahayu memandang tangannya sendiri. "Semua orang pernah menjadi sesuatu yang lain, Fitria. Kehidupan terus mengubah kita." Fitria tidak memaksa. Namun ia menyimpan keyakinan bahwa ada jauh lebih banyak di balik perempuan itu dari yang siapapun di sana bisa bayangkan. Minggu-minggu berikutnya didominasi oleh persiapan Gala Diamond. Seluruh yayasan hidup demi acara itu. Hendra mengadakan rapat, menuntut hasil, dan berjalan di koridor seperti seorang jenderal menjelang pertempuran. Gala itu, pada dasarnya, lebih tentang dirinya daripada tentang amal. Itu adalah etalasenya, kesempatannya untuk bersinar di hadapan dunia. Dan saat itulah, di salah satu rapat itu, terjadilah momen yang mengubah segalanya. Rahayu membersihkan ruangan di sebelah ketika ia mendengar suara Hendra melalui dinding. "Saya punya ide cemerlang untuk pembukaan gala," katanya kepada Dewi dan Budi Santoso, Direktur Keuangan Yayasan. "Saya ingin menciptakan momen yang berdampak, sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan para tamu." "Dampak seperti apa?" Budi bertanya. Hendra bersandar di kursinya dengan senyum yang tidak pernah berarti sesuatu yang baik. "Ketika para tamu memasuki aula, saya ingin orang pertama yang mereka lihat adalah seseorang yang sama sekali berada di luar dunia itu. Seseorang yang sederhana, seseorang yang jelas tidak termasuk di sana. Saya ingin dia masuk sendirian melalui karpet utama di depan semua orang." Dewi mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Agar 300 tamu itu melihat orang itu dan memahami jarak antara dunia mereka dan dunianya, agar mereka merasakan kontrasnya. Dan kemudian, segera setelahnya, malam dimulai dengan sungguh-sungguh dengan tingkatan yang mereka harapkan. Ini akan menjadi kejutan visual. Para tamu akan membicarakannya sepanjang malam." Budi bertukar pandang yang tidak nyaman dengan Dewi. "Pak Hendra, ini bisa terlihat seperti..." "Terlihat seperti apa?" Hendra memotongnya. "Saya memberi orang ini kesempatan untuk masuk ke aula yang tidak akan pernah ia injak seumur hidupnya. Saya akan menyuruh mereka mendandaninya sebaik mungkin. Namun mari kita akui, tidak ada mukjizat. Justru itulah menariknya. Orang itu akan masuk, para tamu akan menyadari bahwa ia tidak pada tempatnya, akan memahami pesan yayasan tentang transformasi sosial, dan selesai, semua orang diuntungkan." Dewi, yang sudah mengenal baik rencana Hendra, bertanya, "Dan siapa yang Bapak pikirkan?" Hendra menjentikkan jarinya. "Perempuan kebersihan itu, yang terus mendorong troli di koridor." "Siapa namanya?" "Rahayu," Dewi menjawab. "Rahayu itu sempurna, tidak ada kehadiran, tidak ada ekspresi, tidak ada postur sama sekali. Dia akan masuk ke aula itu dan menjadi tepat apa yang saya butuhkan. Para tamu akan melihatnya dan merasakan belas kasihan, mungkin, atau ketidaknyamanan, tidak masalah. Yang penting mereka merasakan sesuatu. Dan setelah itu, ketika malam benar-benar dimulai, kontrasnya akan begitu mencolok sehingga tidak ada yang akan melupakannya." Hendra tertawa atas rencananya sendiri. Bayangkan saja petugas kebersihan itu masuk ke aula di depan 300 orang dari kalangan tertinggi. Dia tidak akan tahu kemana harus melihat. Akan tersesat, malu, tidak tahu harus berbuat apa dengan tangannya.
Dan itulah yang akan menjadi momen sempurna. Dewi mencatat di tablet. Saya yang berbicara dengannya? Tidak, saya sendiri yang bicara. Saya ingin melihat mukanya saat tahu. Orang seperti dia tidak pernah mendapat kesempatan seperti ini. Dia akan pikir dia menang lotre. Rahayu di balik dinding mendengar setiap kata, setiap suku kata, setiap tawa. Tangannya gemetar, namun bukan karena takut. Sesuatu menyala di dalam dirinya saat itu. Sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun, terkubur di bawah lapisan kelelahan, penghinaan, dan kelangsungan hidup. Keesokan harinya, Hendra pergi sendiri ke gudang. Ia muncul dengan Dewi di sisinya dan senyum orang yang merasa akan melakukan amal terbesar di dunia. Rahayu, benar? Katanya seolah tidak yakin dengan nama seseorang yang ia lihat setiap hari. Ya, Pak. Saya punya tawaran istimewa untukmu. Yayasan akan mengadakan gala diamond, 300 tamu dari kalangan tertinggi. Dan saya memutuskan bahwa kamu akan berpartisipasi. Rahayu diam. Hendra mengartikan itu sebagai keterkejutan. Kamu akan masuk ke aula utama di depan semua tamu. Kamu akan berjalan di karpet merah, akan dilihat oleh semua orang itu. Ini adalah kehormatan yang besar, Rahayu. Sebuah kesempatan yang tidak akan pernah dimiliki seseorang di posisimu. Dan apa tepatnya yang Bapak harapkan saya lakukan di sana? Rahayu bertanya dengan ketenangan yang tidak Hendra harapkan. Cukup masuk, berjalan, jadilah dirimu sendiri. Kami yang mengurus sisanya. Ia membuka tangannya seolah menawarkan dunia. Kami bahkan akan menyediakan sesuatu untukmu pakai. Ini akan menjadi malam terbaik dalam hidupmu. Rahayu menatap matanya, tidak menghindari, tidak menundukkan kepala, dan berkata dengan suara tegas, saya bersedia, tapi dengan satu syarat. Hendra mengangkat alis, terkejut. Syarat? Saya sendiri yang memilih apa yang akan saya kenakan. Hendra melirik Dewi dan hampir tertawa. Rahayu, yayasan bisa menyediakan sesuatu yang pantas untukmu. Tidak perlu khawatir soal itu. Saya tahu bisa, ia menjawab, tapi saya lebih suka mengurus itu sendiri. Bapak bilang saya harus menjadi diri saya sendiri, jadi biarkan saya menjadi diri saya sendiri. Hendra mengangkat bahu. Dalam benaknya, itu bahkan lebih baik. Jika ia sendiri yang memilih pakaian, kontrasnya akan semakin mencolok. Seorang petugas kebersihan mencoba berdandan untuk gala mewah. Itu akan menjadi puncak malam ini. Para tamu akan langsung menyadari bahwa ia tidak termasuk di sana. Baiklah, katanya sambil berbalik untuk pergi. Pilih apa yang kamu mau. Ini akan menjadi tak terlupakan, Rahayu. Saya jamin. Saya tahu itu. Ia menjawab. Hendra ragu sedetik. Ada sesuatu dalam kalimat itu, sesuatu dalam nada itu, sesuatu dalam matanya yang tidak cocok dengan perempuan yang ia kira ia kenal. Namun ia menepis perasaan itu dan keluar bersama Dewi. Sempurna, katanya di koridor sambil tertawa. Dia bahkan mau memilih pakaiannya sendiri. Bayangkan apa yang akan muncul. Ini akan lebih baik dari yang saya rencanakan. Dewi ikut tertawa. Kontrasnya akan luar biasa. Para tamu tidak akan percaya. Yang tidak mereka ketahui, yang tidak seorang pun di Yayasan Nusantara Peduli ketahui, yang tidak pernah diduga oleh siapapun yang berpapasan dengan Rahayu di koridor adalah bahwa Rahayu Kusuma telah menginjak aula-aula yang jauh lebih besar dari itu. Telah berjalan di karpet-karpet yang lebih panjang dan lebih mahal. Telah dikelilingi oleh orang-orang yang membuat Hendra Prasetyo terlihat seperti anak kecil yang berpura-pura menjadi penting. Karena sebelum mendorong troli kebersihan itu, Rahayu Kusuma adalah salah satu konsultan mode dan citra pribadi paling ternama di negeri ini. Ia pernah mendandani selebriti, pernah menjadi referensi di majalah-majalah khusus, pernah membangun sebuah imperium yang runtuh bukan karena ketidakmampuan, melainkan karena sebuah pengkhianatan yang merenggut segalanya dari dirinya sekaligus. Dan kini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, seseorang telah membuat kesalahan dengan meremehkannya. Malam itu,
Setelah menidurkan Konggai Tai Ayu dan mencium keningnya dengan penuh kasih, Rahayu duduk di tepi tempat tidur dan membuka sebuah kotak yang tersimpan di sudut lemari. Di dalamnya terdapat agenda lama, penuh dengan nama-nama dan nomor-nomor dari kehidupan lain. Ia menelusuri halaman-halamannya hingga berhenti pada sebuah nama. Kartini Halim. Ia mengambil ponsel dengan tangan gemetar dan menelepon. Halo, Kartini. Ini aku, Rahayu. 5 detik keheningan. Kemudian sebuah teriakan. Rahayu, Rahayu Kusuma, kamu kemana saja selama ini? Sudah bertahun-tahun aku mencarimu. Setetes air mata mengalir di pipi Rahayu. Kartini, aku butuh bantuan. Aku butuh kamu mempercayaiku seperti dulu. Apa yang kamu butuhkan? Aku perlu kembali hanya untuk 1 malam, tapi harus sempurna. Hening. Kemudian suara Kartini kembali terdengar penuh haru. Sayangku, aku menunggu bertahun-tahun untuk mendengar itu. Rahayu menutup telepon dan memandang kotak itu. Di dalamnya, selain agenda, terdapat sebuah foto lama. Rahayu, dalam sebuah penghargaan dikelilingi orang-orang berpengaruh. Dengan senyum yang memancarkan kekuatan. Ia memandang foto itu, lalu memandang cermin, melihat kelelahan, lingkaran hitam di bawah mata, tangan-tangan yang bertanda kerja keras, namun di mata itu masih ada nyala yang sama, perempuan yang sama. Mereka ingin kontras, bisiknya. Aku akan memberi mereka kontras yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kartini Halim tinggal di sebuah atelier di pusat Jakarta Selatan. Bukan atelier sembarangan, melainkan jenis tempat di mana kain-kain impor berbagi ruang dengan manekin yang berpakaian karya seni, di mana setiap busana yang tergantung menceritakan sebuah kisah, dan di mana aroma teh hangat bercampur dengan wangi gulungan sutra. Kartini adalah seorang desainer, bukan jenis yang muncul di televisi, melainkan jenis yang mendandani mereka yang muncul. Selama bertahun-tahun, ia dan Rahayu membentuk sebuah duo yang sangat dihormati oleh industri mode. Rahayu adalah pikiran, Kartini adalah tangan. Bersama mereka telah mengubah orang-orang biasa menjadi sampul majalah dan selebriti menjadi ikon. Ketika Rahayu muncul di pintu atelier pagi itu, Kartini butuh beberapa detik untuk memproses apa yang ia lihat. Bukan wajahnya. Wajahnya sama, hanya lebih lelah, dengan tanda-tanda yang waktu dan rasa sakit telah tinggalkan. Melainkan keseluruhannya, pakaian sederhana, tangan-tangan kasar, tubuh seseorang yang telah menanggung beban terlalu berat terlalu lama. Masuk, kata Kartini sambil menahan emosi. Masuk dan ceritakan segalanya padaku. Dan Rahayu pun bercerita. Duduk di antara gulungan kain dan cangkir teh, Rahayu membuka apa yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Ia menceritakan tentang pengkhianatan yang menghancurkan karirnya, tentang Fajar Wibowo, mitra yang paling ia percaya, pria yang mengurus keuangan perusahaan sementara Rahayu mengurus klien. Ia menceritakan bagaimana ia terlambat mengetahui bahwa Fajar telah menggelapkan seluruh uang perusahaan ke rekening pribadi. Bagaimana ia memalsukan dokumen, memanipulasi kontrak, dan ketika Rahayu mengkonfrontasinya, ia membalikan permainan melawannya. Dia menyebarkan ke seluruh industri bahwa saya tidak kompeten, kata Rahayu dengan suara tegas namun mata yang bersinar. Mengatakan bahwa saya telah menghancurkan perusahaan karena salah manajemen, bahwa saya tidak bertanggung jawab. Dan karena dia mengenal semua orang, karena dia punya koneksi yang tepat, orang-orang percaya padanya. Kartini menggenggam tangan Rahayu. Aku tidak pernah percaya, Rahayu. Tidak pernah. Aku mencoba menemukanmu. Menghubungi semua nomor yang aku punya. Aku mengganti segalanya, Kartini. Nomor, alamat, segalanya. Aku malu. Malu untuk menatap orang-orang yang mempercayaiku dan berkata bahwa aku telah kehilangan segalanya. Bukan karena kesalahanku, tapi apakah itu penting? Hasilnya sama. Aku tidak punya apa-apa lagi. Rahayu menceritakan tentang bulan-bulan yang menyusul, bagaimana ia mencoba memulai kembali, namun semua pintu tertutup. Namanya di industri ini ternoda.
Tidak ada yang mau mengambil risiko mempekerjakan seseorang yang membawa reputasi itu. Ia menceritakan bagaimana Agus tidak tahan tekanan dan pergi ketika Ayu paling membutuhkan. Bagaimana ia harus menerima pekerjaan pertama yang muncul untuk menjaga asuransi kesehatan Kon Gai Tai. Dan begitulah aku menjadi perempuan dengan troli kebersihan, kata Rahayu dengan senyum sedih yang tak terlihat. Kartini mengusap air mata dan berdiri. Kartini berjalan ke bagian belakang atelier, tempat sebuah gantungan pakaian tertutup kain gelap berada. Ia menarik kain itu dan mengungkapkan deretan gaun yang membuat napas terhenti. Ketika kamu menghilang, kata Kartini masih membelakangi. Aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku bilang bahwa jika suatu hari kamu kembali, aku akan siap. Jadi aku terus berkreasi, terus mendesain, dan beberapa gaun ini aku desain sambil memikirkanmu. Rahayu berdiri dan mendekati gantungan itu. Jari-jarinya menyentuh kain-kain itu seperti seseorang yang kembali menemukan sesuatu yang ia kira telah hilang selamanya. Sutra, organza, brokat. Setiap tekstur membangkitkan sebuah kenangan. Setiap warna membawa kembali sebuah versi dirinya yang ia kira telah mati. Kartini, Rahayu berbisik tanpa bisa menyelesaikan kalimatnya. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, Kartini menjawab sambil memegang bahunya. Ceritakan satu hal saja padaku. Apa yang ada dalam pikiranmu untuk malam itu? Rahayu menarik napas dalam-dalam. Ketua yayasan tempat aku bekerja mengundangku ke gala mewah. 300 tamu, seluruh elit kota. Dan itu hal yang baik? Dia mengundangku untuk menjadi bahan tertawaan malam itu, Kartini. Dia ingin aku masuk ke aula lebih dulu, sendirian, di depan semua orang, agar para tamu melihatku dan melihat yang sebelumnya. Kontrasnya, petugas kebersihan yang tersesat di dunia yang bukan miliknya. Kartini terdiam beberapa detik. Kemudian sebuah cahaya muncul di matanya. Dan apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin masuk ke aula itu dan membuat setiap orang di dalamnya menelan setiap pikiran yang pernah mereka miliki tentangku. Aku ingin keheningan yang datang ketika aku muncul begitu berat sehingga dia merasakannya di dadanya. Aku ingin dia memandangku dan menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kartini tersenyum lebar. Kalau begitu kamu datang ke tempat yang tepat. Keduanya menghabiskan jam-jam berikutnya tenggelam dalam rencana. Kartini mengambil ukuran, membuat catatan, menggambar sketsa cepat di buku. Rahayu memberikan pendapat dengan presisi seseorang yang menguasai setiap detail tentang apa yang membuat seseorang bersinar. Setiap saran yang Rahayu berikan, Kartini mengkonfirmasi dengan anggukan. Keselarasan antara keduanya sama seperti bertahun-tahun yang lalu, seolah waktu tidak pernah berlalu. Gaunnya harus membuat pernyataan, kata Rahayu sambil berjalan keliling atelier. Tidak boleh berteriak. Harus berbisik begitu keras sehingga tidak ada yang bisa memalingkan pandangan. Aku tahu persis apa yang kamu inginkan. Kartini menjawab sambil memisahkan kain-kain. Dan aku tahu persis bagaimana melakukannya. Sementara Kartini bekerja, Rahayu mengambil ponselnya dan melakukan panggilan lain. Kali ini kepada Rendra Gunawan, seorang penata rambut yang telah bekerja bersamanya dalam puluhan produksi di masa kejayaan dulu. Rendra, ini aku, Rahayu Kusuma. Keheningan di seberang berlangsung begitu lama sehingga Rahayu mengira sambungannya terputus. Rahayu. Suara Rendra keluar dengan penuh haru. Ya Tuhan, aku pikir tidak akan pernah mendengar suaramu lagi. Aku butuh kamu, Rendra. Produksi lengkap dan harus menjadi yang terbaik yang pernah kamu lakukan. Kapan? Di minggu gala itu. Aku bisa memberikan detailnya nanti. Rahayu, dengar, aku tidak tahu kemana kamu pergi, atau apa yang terjadi, tapi aku tahu satu hal. Apa yang mereka lakukan padamu adalah ketidakadilan. Semua orang yang benar-benar bekerja bersamamu tahu itu. Fajar mungkin bisa membohongi banyak orang, tapi tidak bisa membohongi mereka yang mengenalmu dari dekat. Rahayu merasakan matanya perih. Terima kasih, Rendra. Jangan berterima kasih padaku.
Hanya beritahu aku apa yang kamu butuhkan dan aku akan ada di sana. Rahayu menutup telepon dan berdiri diam, memandang keluar jendela atelier. Kota bergerak di bawah sana, acuh tak acuh. Ribuan orang berjalan, masing-masing membawa pertempuran tak terlihat mereka sendiri. Dan di sana dia berdiri, seorang perempuan yang telah dibuang oleh dunia, bersiap membuktikan bahwa membuang seseorang tidak berarti orang itu berhenti ada. Kembali di yayasan, persiapan untuk gala Diamond terus berjalan dengan penuh semangat. Hendra terobsesi dengan setiap detail. Daftar tamu telah ia tinjau sendiri dan setiap nama dipilih dengan perhitungan yang cermat. Pengusaha yang bisa berinvestasi di yayasan, politisi yang bisa memudahkan proyek, selebriti yang akan memberikan visibilitas. Semuanya adalah strategi, semuanya adalah kekuasaan. Suatu sore, sementara Rahayu membersihkan lobi utama, Dewi melewatinya dan berhenti. Rahayu, hanya untuk memastikan, kamu harus datang lebih awal di hari gala itu. Pak Hendra ingin kamu sudah berada di posisi sebelum para tamu mulai masuk. Berada di posisi? Rahayu bertanya. Ya. Dia ingin kamu masuk melalui koridor utama begitu pintu-pintu dibuka. Sebelum semua orang. Sendirian. Rahayu menatap matanya. Mengerti. Dewi ragu. Ada sesuatu dalam tatapan Rahayu yang mengganggunya. Sebuah ketenangan yang tidak cocok dengan seseorang yang akan segera diekspos di depan 300 orang. Namun Dewi menepis perasaan itu dan melanjutkan langkahnya. Sore yang sama, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Rahayu sedang berada di ruang ganti tim kebersihan ketika ia mendengar percakapan antara dua karyawan yayasan yang berada di luar tanpa mengetahui bahwa ia mendengarkan. Kamu tahu rencana Hendra untuk gala itu? Kata suara laki-laki yang Rahayu kenali sebagai Haris, staf komunikasi. Tentang petugas kebersihan itu. Tahu? Jawab suara lain milik Citra dari tim humas. Dia ingin menggunakan perempuan itu sebagai pembuka, semacam sebelum dan sesudah yang hidup. Petugas kebersihan itu masuk lebih dulu untuk mengejutkan lalu malam benar-benar dimulai. Itu tidak mengganggumu? Mengganggu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Berhadapan langsung dengan Hendra? Dia memecat orang terakhir yang tidak setuju dengannya di depan orang lain. Aku lebih suka diam. Ya, aku juga, tapi aku mengaku kasihan pada perempuan itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Rahayu mendengar segalanya dalam diam. Setiap kata mengkonfirmasi apa yang sudah ia ketahui. Namun mendengarnya dari orang lain, mendengar rasa kasihan dalam suara mereka, merasakan bahwa bahkan mereka yang tidak setuju dengan rencana itu tidak punya keberanian untuk melakukan apapun. Semua itu menyalakan sesuatu di dalam dirinya yang melampaui martabat yang terluka. Itu adalah tekad murni. Ia tidak hanya akan masuk ke aula itu. Ia akan mengubah setiap detik malam itu menjadi sebuah pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di sana. Beberapa hari kemudian, Rahayu kembali ke atelier Kartini untuk fitting pertama gaun itu. Ketika Kartini mengambil busana dari manekin dan membentangkannya di depannya, Rahayu kehilangan napas. Itu adalah hal terindah yang pernah ia lihat. Bukan sekadar gaun, melainkan sebuah baju zirah, sebuah pernyataan. Setiap jahitan, setiap detail, setiap lekukan kain telah dipikirkan untuk melakukan tepat apa yang Rahayu minta. Berbisik begitu keras sehingga tidak ada yang bisa memalingkan pandangan. Coba, kata Kartini dengan mata yang sudah berair. Rahayu masuk ke kamar pas dan mengenakan busana itu. Ketika ia keluar dan melihat dirinya di cermin panjang, keduanya terdiam. Sebuah keheningan yang mengatakan lebih dari kata-kata manapun. Kartini membawa tangan ke mulutnya. Air mata mengalir tanpa meminta izin. Ini kamu, Rahayu, ia berbisik. Ini selalu kamu. Rahayu memandang cermin untuk waktu yang lama. Ia melihat melampaui kelelahan, melampaui lingkaran hitam di bawah mata, melampaui tangan-tangan yang bertanda, ia melihat perempuan yang selalu ia miliki. Perempuan yang dunia coba hapus, namun menolak untuk menghilang. Dia ingin kontras, kata Rahayu sambil menatap pantulan dirinya sendiri. Dia akan mendapatkan kontras terbesar dalam hidupnya.
Malam itu, sesampainya di rumah, Rahayu menemukan Kongai Tai Ayu masih terjaga, duduk di tempat tidur dengan buku di pangkuannya. Meski dengan semua yang ia hadapi, Ayu memiliki cahaya di matanya yang tidak pernah padam, sebuah kekuatan yang tidak cocok dengan ukuran tubuhnya. Bunda, Bunda terlihat berbeda hari ini, kata Ayu sambil memiringkan kepala. Berbeda bagaimana? Tidak tahu. Mata Bunda bersinar dengan cara yang sudah lama tidak aku lihat. Rahayu duduk di tempat tidur di sisi Kongai Tai dan memeluknya. Mereka berdiam seperti itu cukup lama, merasakan kehangatan pelukan yang menjadi bahan bakar segalanya. Ayu, Bunda akan melakukan sesuatu yang penting dalam waktu dekat, kata Rahayu pelan. Dan Bunda ingin kamu tahu bahwa semua yang Bunda lakukan, setiap langkah, setiap keputusan adalah untukmu. Ayu mempererat pelukan itu. Aku tahu, Bunda. Aku selalu tahu. Tapi bukan hanya untukmu. Rahayu melanjutkan sambil sedikit menjauh untuk menatap mata Kongai Tai. Ini juga untuk Bunda sendiri, karena sudah lama sekali Bunda membiarkan dunia memberitahu Bunda siapa diri Bunda, dan sudah tiba saatnya Bunda mengingatkan dunia siapa Bunda selalu ada. Ayu tersenyum. Kalau begitu pergi dan tunjukkan pada mereka, Bunda. Rahayu mencium kening Kongai Tai, mematikan lampu, dan pergi ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur dalam gelap dan memandang langit-langit. Gala itu semakin dekat. Rencana itu sedang berjalan. Kepingan-kepingan sedang menyatu satu persatu. Hendra Prasetyo mengira ia memegang kendali segalanya. Mengira ia tahu persis apa yang akan terjadi malam itu. Mengira Rahayu hanyalah seorang petugas kebersihan tanpa suara, tanpa sejarah, tanpa kehadiran. Namun dalam beberapa hari, pria itu akan menemukan bahwa perempuan yang ia pilih untuk dipermalukan adalah orang terakhir di dunia yang seharusnya ia provokasi. Dan ketika pintu-pintu itu terbuka, bukan rasa kasihan yang akan dirasakan para tamu, melainkan kekaguman. Tinggal beberapa hari lagi menuju Gala Diamond dan Yayasan Nusantara Peduli terasa seperti tempat yang berbeda. Koridor-koridor yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi para pemasok yang keluar masuk, membawa kotak-kotak kristal, rangkaian bunga, dan peralatan suara. Aula utama, yang berada di lantai dasar gedung, sedang diubah menjadi semacam istana. Lampu-lampu gantung kristal yang besar dipasang di langit-langit. Meja-meja bundar dengan taplak yang sempurna memenuhi setiap sudut. Dan sebuah karpet merah yang panjang dan elegan membelah tengah aula, dari pintu masuk hingga panggung. Rahayu melihat semua itu sambil bekerja. Ia membersihkan lantai di sekitar para dekorator, mengumpulkan kemasan yang dibuang, mengosongkan tempat sampah yang penuh setiap jamnya. Dan sementara ia melakukan semua itu dalam diam, matanya mempelajari setiap detail aula itu, tata letak meja, pencahayaan, sudut tirai, jarak antara pintu dan tengah ruangan. Karena Rahayu tidak sekadar membersihkan, ia sedang menghitung. Ia tahu persis berapa langkah yang memisahkan pintu masuk dari titik tempat semua pandangan akan bertemu. Ia tahu di mana cahaya akan paling kuat, di mana bayangan akan menciptakan kedalaman, dan pada momen tepat mana musik pembuka akan mencapai puncaknya. Jenis pengetahuan itu tidak dipelajari dengan membersihkan lantai, melainkan dengan mengorganisir ratusan acara, mendandani ratusan orang, dan memahami bagaimana sebuah ruangan dapat sepenuhnya mengubah cara seseorang dipersepsikan. Dan Hendra tidak memiliki sedikit pun gagasan tentang itu. Sore yang sama, sementara Rahayu mengumpulkan kantong puing dekat pintu masuk layanan, Fitria muncul dengan ekspresi yang khawatir. Rahayu, aku perlu bicara denganmu. Ada apa? Fitria melihat ke sekeliling, memastikan mereka sendirian. Aku sudah tahu tentang gala yang Hendra undang kamu untuk berpartisipasi. Rahayu memandangnya dengan tenang. Itu benar. Dan kamu tahu kenapa dia mengundangmu? Rahayu tidak langsung menjawab, hanya memandang Fitria dengan ketenangan yang selalu membuat sang supervisor penasaran. Aku tahu, Fitria, aku tahu persis kenapa. Fitria memegang lengan Rahayu. Lalu kenapa kamu menerima? Seluruh kantor sedang membicarakannya. Mereka bilang dia ingin menggunakanmu sebagai hiasan, ingin kamu masuk lebih dulu untuk menjadi kontras malam itu.
Rahayu, dia ingin mempermalukanmu di depan 300 orang. Aku tahu. Dan meski begitu kamu tetap pergi. Rahayu meletakkan tangannya di atas tangan Fitria dan menggenggamnya pelan. Fitria, dalam hidupku aku belajar bahwa terkadang jawaban terbaik bukan sebuah kata, melainkan sebuah kehadiran. Dan malam itu kehadiranku akan mengatakan semua yang tidak pernah bisa aku katakan dengan mulut. Fitria memandangnya dalam waktu yang lama, mencoba menguraikan perempuan yang semakin ia kenal, semakin kurang ia pahami. Kamu membuatku takut, Rahayu, tapi di saat yang sama, untuk pertama kalinya sejak aku mengenalmu, aku melihat sesuatu di matamu yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Apa? Api. Rahayu tersenyum. Senyum yang berbeda dari semua yang pernah Fitria lihat. Bukan sedih, bukan lelah, bukan pasrah. Itu adalah senyum seseorang yang tahu persis apa yang akan dilakukannya. Malam itu, Rahayu pergi ke atelier Kartini untuk fitting terakhir. Rendra sudah ada di sana dengan koper besar, penuh dengan produk dan peralatan. Ketika Rahayu masuk, keduanya berhenti dari apa yang sedang mereka lakukan dan memandangnya seperti seseorang yang menyambut orang yang telah hilang dan akhirnya menemukan jalan pulang. Siap? Tanya Kartini. Lebih dari sebelumnya. Fitting terakhir gaun itu adalah sebuah momen yang tidak akan dilupakan oleh ketiganya. Kartini melakukan penyesuaian terakhir sementara Rendra menganalisis wajah Rahayu, merencanakan setiap detail tata rambut dan riasan. Wajahmu berubah, Rahayu, kata Rendra sambil memegang dagunya dengan lembut, memutarnya untuk mempelajari sudut-sudutnya. Tapi strukturnya sama, dan struktur itulah yang penting. Seperti berlian kasar yang telah tersimpan. Hanya perlu dipoles kembali. Kalau begitu poles. Rahayu menjawab. Dan jangan berhemat. Rendra tersenyum. Ini Rahayu yang aku kenal. Sementara Rendra mengerjakan rencananya, Kartini memanggil Rahayu ke sudut atelier. Ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresinya, campuran keraguan dan urgensi. Rahayu, aku perlu menceritakan sesuatu padamu. Aku tidak akan bicara karena tidak ingin menggoyahkanmu sebelum gala, tapi kamu berhak tahu. Rahayu merasakan perutnya mengencang. Ada apa? Kartini menarik napas dalam-dalam. Beberapa minggu lalu, sebelum kamu meneleponku, aku menerima pesanan, sebuah gaun custom untuk seorang klien yang akan hadir di Gala Diamond Yayasan Nusantara Peduli. Rahayu membeku. Siapa? Namanya Nadia Wibowo. Nama belakang itu menghantam Rahayu seperti ombak. Wibowo. Nama belakang yang sama dengan Fajar, mitra yang telah menghancurkan hidupnya. Nadia, apakah istri Fajar? Tanya Rahayu dengan suara yang hampir tak terdengar. Bukan istri, adik perempuan. Dan dari yang aku mengerti, dia hadir di gala itu karena Fajar adalah salah satu donatur terbesar Yayasan Nusantara Peduli. Dia membiayai sebagian besar proyek Hendra. Lantai terasa menghilang dari bawah kaki Rahayu. Fajar Wibowo, pria yang telah mencuri segalanya darinya, yang telah menghancurkan namanya, karirnya, hidupnya. Pria itu terhubung dengan yayasan yang sama tempat ia membersihkan lantai, mendanai ketua yang memperlakukannya seperti sampah. Ini berarti Rahayu mulai berpikir dengan kecepatan penuh. Ini berarti ada kemungkinan nyata bahwa Fajar ada dalam daftar tamu gala itu. Kartini melengkapi. Rahayu, aku tidak tahu apakah dia akan ada di sana, tapi aku perlu memberitahumu. Rahayu terdiam hampir 1 menit penuh. Rendra, yang mendengar segalanya dari seberang atelier, mendekati dengan perlahan. Rahayu, katanya dengan hati-hati. Jika ini mengubah segalanya bagimu, tidak ada yang akan menghakimimu. Kamu tidak harus pergi. Rahayu mengangkat kepalanya. Matanya bersinar, namun bukan karena takut, bukan karena ragu. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang Rendra dan Kartini kenali seketika karena mereka pernah melihat tatapan itu sebelumnya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Rahayu menghadapi tantangan apapun yang dunia lemparkan di depannya. Ini tidak mengubah apapun, kata Rahayu dengan suara tegas.
Sebenarnya, ya, ini mengubah segalanya, karena sekarang aku punya lebih banyak alasan untuk masuk ke aula itu dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Kartini menggenggam tangannya. Kamu yakin? Mutlak. Jika Fajar ada di sana, dia akan melihatku dan melihat perempuan yang ia kira telah ia hancurkan. Dia akan melihat bahwa aku bertahan hidup, bahwa aku masih berdiri, dan bahwa tidak ada kebohongan yang cukup kuat untuk menghapusku. Rendra mengangguk, terlihat terharu. Kalau begitu, kita lakukan ini. Ketika kamu masuk ke aula itu, setiap orang di sana akan menoleh. Dan bukan karena kasihan, bukan karena penasaran, melainkan karena tidak ada yang akan bisa memalingkan matanya darimu. Itulah yang aku inginkan, Rahayu menjawab. Ketiganya berpelukan di tengah atelier itu, di antara kain-kain dan manekin. Itu adalah pelukan yang membawa bertahun-tahun ketidakhadiran, kerinduan, ketidakadilan, namun juga harapan dan permulaan baru. Pagi berikutnya, Rahayu kembali ke yayasan dan bekerja seperti biasa. Membersihkan koridor yang sama, mengosongkan tempat sampah yang sama, diabaikan oleh orang-orang yang sama. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia bergerak, sesuatu yang halus yang hanya Fitria sadari. Kamu berjalan berbeda, kata Fitria saat istirahat. Aku berjalan seperti biasa, Rahayu menjawab. Tidak, kamu berjalan dengan punggung yang lebih tegak, seolah kamu sedang berlatih untuk sesuatu. Rahayu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Fitria menggelengkan kepala. Apapun yang kamu rencanakan, Rahayu Kusuma, aku ingin bisa ada di sana untuk melihatnya. Siapa tahu suatu hari aku ceritakan padamu. Rahayu menjawab. Sore itu, sementara melewati lobi utama, Rahayu melihat Hendra berdiri di tengah aula yang sudah didekorasi, mengagumi acaranya sendiri seolah sedang merenungkan sebuah mahakarya. Ia berputar perlahan, memandang lampu-lampu gantung kristal, meja-meja, karpet merah yang membelah aula. Dan ketika matanya menemukan Rahayu yang melintas dengan troli kebersihan, ia tersenyum lebar. Rahayu, kamu melihat ini? Katanya sambil membuka tangannya. Dalam beberapa hari lagi, kamu akan berjalan di karpet merah ini di depan 300 orang. Apakah kamu gugup? Tidak, Pak, Rahayu menjawab tanpa berhenti berjalan. Tidak, Hendra, kamu seharusnya gugup. Ini akan menjadi pengalaman yang sama sekali berbeda dari semua yang pernah kamu jalani. Dunia itu. Ia menunjuk ke aula. Itu planet lain bagi orang sepertimu. Rahayu berhenti, berbalik, dan memandang Hendra dengan ketenangan yang membuatnya menelan kalimat berikutnya. Bapak benar, katanya. Ini akan sama sekali berbeda dari semua yang pernah dialami siapapun di sana. Hendra kehilangan senyumnya sedetik. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang terdengar berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi. Namun sebelum ia sempat memikirkannya, Dewi muncul dengan daftar hal-hal yang tertunda dan perhatiannya tersedot ke urusan lain. Rahayu terus mendorong troli di koridor dan sementara ia menjauh, ia membiarkan sebuah senyum kecil dan sunyi muncul di sudut bibirnya. Hitung mundur telah dimulai. Malam itu, setelah menidurkan Kongai Tai Ayu, Rahayu melakukan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Ia duduk di depan cermin kecil di kamar mandi dan menatap dirinya sendiri. Bukan menatap dengan cepat seperti yang ia lakukan setiap pagi sebelum terburu-buru berangkat kerja. Ia benar-benar menatap matanya sendiri seperti seseorang yang mengunjungi kembali orang yang lama tidak ia lihat, dan berkata dengan keras agar dinding-dinding mendengar, agar keheningan malam merekamnya. Mereka akan membuka pintu-pintu itu, mengharapkan melihat seorang petugas kebersihan yang tersesat. Dan yang akan mereka temukan adalah seorang perempuan yang seluruh dunia coba jatuhkan namun tidak berhasil. Dari kamar sebelah, suara Ayu datang pelan. Bunda, hei, sayangku. Aku mendengar apa yang Bunda katakan. Rahayu tersenyum. Dan apa pendapatmu? Aku pikir siapapun yang melawan Bunda tidak tahu apa yang sedang menunggunya. Rahayu merasakan dadanya terisi sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Bukan harapan, itu lebih besar dari harapan. Itu adalah keyakinan.
Hari itu fajar berbeda bagi Rahayu. Bukan karena langit yang sama seperti hari-hari lainnya, bukan pula karena alarm yang berbunyi di waktu yang sama seperti biasa. Fajar itu berbeda karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rahayu tidak bangun untuk pergi membersihkan lantai milik siapapun. Ia bangun untuk merebut kembali dirinya yang sesungguhnya. Sebelum keluar dari rumah, ia duduk di tepi tempat tidur Kon Gaitai dan memandangi Ayu tidur. Wajah yang tenang, napas yang ringan, jari-jari yang menggenggam ujung selimut seperti yang selalu ia lakukan sejak kecil. Rahayu membelai rambut Kon Gaitai dan berbisik, "Semua yang Bunda lakukan hingga hari ini adalah untuk menjagamu tetap berdiri. Tapi hari ini, sayangku, Bunda juga perlu berdiri untuk dirinya sendiri." Ayu bergerak namun tidak terbangun. Rahayu mencium keningnya, menyiapkan sarapan di meja, dan pergi. Atelier Kartini sudah siap ketika Rahayu tiba. Tirai-tirai tertutup, cahayanya hangat dan lembut, dan di tengah ruangan, di atas manekin, tergantung gaun itu. Rahayu berhenti di pintu dan memandangi busana itu seperti seseorang yang menatap sebuah versi dirinya yang ia kira telah hilang selamanya. Kartini muncul dari balik gantungan kain. "Kamu datang lebih awal, aku tidak bisa tidur." "Aku juga tidak." Kartini tersenyum. "Aku begadang melakukan sentuhan akhir. Setiap jahitan sudah sempurna, Rahayu. Setiap satu." Rendra tiba tak lama kemudian, membawa 2 koper besar dan energi yang memenuhi ruangan manapun. "Selamat pagi, para perempuan hebat. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana kita menulis ulang sebuah cerita." Rahayu duduk di kursi di depan cermin dan menarik napas dalam-dalam. "Kalau begitu mari kita tulis ulang." Proses itu dimulai. Rendra bekerja dengan presisi yang hampir seperti pembedahan. Setiap helai rambut diperlakukan, dibentuk, dan diposisikan dengan sebuah tujuan. Sementara tangannya bergerak, ia berbicara dengan Rahayu melalui pantulan di cermin. "Tahukah kamu apa yang paling aku ingat dari masa ketika kita bekerja bersama?" katanya. "Cara kamu memandangi orang sebelum mendandani mereka. Kamu tidak mulai dari wajah, bukan dari rambut, bukan dari pakaian. Kamu mulai dari mata. Kamu bilang bahwa mata menceritakan kisah yang ingin diceritakan seseorang dan bahwa pekerjaan kita hanyalah memberi suara pada kisah itu." Rahayu tersenyum. "Aku masih percaya itu. Kalau begitu hari ini matamu akan menceritakan kisah terindah yang pernah didengar aula itu." Sementara Rendra merawat rambut, Kartini menyiapkan gaun itu dengan kehati-hatian seseorang yang menangani sesuatu yang sakral. Ia menyetrika kain, memeriksa setiap jahitan, setiap detail, setiap titik tempat cahaya akan menyentuh tubuh Rahayu. Tidak ada yang ada di sana secara kebetulan. Setiap sentimeter gaun itu adalah sebuah pilihan yang disengaja. Jam-jam berlalu dengan ritme tersendiri. Tidak terasa seperti menit, tidak pula seperti keabadian. Terasa seperti persiapan, seolah alam semesta sedang menyesuaikan setiap kepingan sebelum momen terakhir. Ketika Rendra selesai dengan rambut dan mulai merias wajah, Kartini meminta Rahayu menutup matanya. "Jangan lihat cermin dulu," katanya. "Tunggu sampai semuanya selesai." Rahayu menurut. Ia merasakan kuas-kuas di wajahnya, tangan-tangan Rendra yang penuh perhatian mengaplikasikan setiap lapisan dengan kelembutan seseorang yang melukis sebuah karya seni. Ia merasakan Kartini membantunya mengenakan busana itu, menarik kain dengan hati-hati, menyesuaikan setiap detail di tubuhnya. Dan ketika semuanya selesai, atelier itu hening. "Kamu boleh membuka mata," kata Kartini. Suaranya gemetar. Rahayu membuka mata dan menatap dirinya di cermin panjang. Keheningan yang menyusul berlangsung hampir setengah menit. Tidak ada yang berkata apapun. Rendra membawa tangan ke mulutnya. Kartini membiarkan air mata mengalir tanpa mencoba menahannya. Dan Rahayu? Rahayu berdiri diam di depan pantulannya sendiri seperti seseorang yang berjumpa kembali dengan orang yang ia cintai dan kira tidak akan pernah ia lihat lagi. Perempuan di cermin itu bukan petugas kebersihan yang mendorong troli di Yayasan Nusantara Peduli. Bukan ibu yang kelelahan yang naik angkot 2 kali sehari.
Bukan perempuan tak terlihat yang menundukkan kepala ketika Hendra lewat. Perempuan di cermin itu adalah Rahayu Kusuma yang sesungguhnya, yang selalu ada di sana, tersembunyi di balik lapisan-lapisan rasa sakit dan kelangsungan hidup, menunggu momen yang tepat untuk muncul kembali. Ya Allah, Rahayu. Rendra berbisik. Lihatlah dirimu. Rahayu menyentuh wajahnya sendiri di cermin. Setetes air mata mengalir dan Rendra segera mengeringkannya sebelum merusak riasan. Jangan menangis sekarang, katanya sambil tertawa di antara air matanya sendiri. Kamu punya sepanjang malam untuk membuat orang lain menangis. Kartini mendekat dan memegang bahu Rahayu. Perempuan itu di cermin tidak pernah berhenti ada. Dia hanya menunggu momen yang tepat. Dan momennya adalah sekarang. Rahayu menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan memandang keduanya. Mari. Di sisi lain kota, Yayasan Nusantara Peduli mendidih. Aula utama sudah sempurna. Lampu-lampu gantung kristal yang menyala menciptakan suasana keemasan yang membuat setiap detail bersinar. Meja-meja tertata dengan presisi sempurna. Orkestra menyetem instrumen di panggung dan para pelayan melakukan latihan terakhir sirkulasi di antara para tamu. Hendra Prasetyo berjalan di aula seperti seorang raja yang menginspeksi istananya. Jas yang sempurna, rambut yang rapi, senyum permanen seseorang yang tahu semua kamera akan mengarah padanya. Dewi, apakah semuanya sudah dikonfirmasi? Tanyanya sambil merapikan kerah jasnya. Semua. 312 tamu terkonfirmasi, pers sudah diposisikan, fotografer siap, dan petugas kebersihan itu. Dewi mengecek tablet. Rahayu sudah diarahkan untuk tiba sebelum para tamu. Dia masuk lebih dulu sendirian melalui karpet merah utama. Begitu dia sudah di posisinya, pintu-pintu dibuka untuk tamu-tamu yang sesungguhnya. Hendra tersenyum puas. Sempurna. Para tamu akan masuk dan hal pertama yang mereka lihat adalah dia di sana. Jelas tidak pada tempatnya, jelas berada di luar tempat itu. Dan setelah itu, ketika malam benar-benar dimulai, kontrasnya akan begitu mencolok sehingga akan tersimpan dalam ingatan semua orang. Budi Santoso, yang mendengarkan percakapan itu dari beberapa meter jauhnya, mendekat. Pak Hendra, saya masih berpikir ini bisa diinterpretasikan secara negatif. Jika ada seseorang dari pers, Budi, Hendra memotongnya dengan gerakan tangan. Saya tidak meminta pendapat, saya sedang memberitahu. Malam ini akan berlangsung persis seperti yang saya rencanakan, dan jika ada yang keberatan, silakan pergi sebelum toas pertama. Budi terdiam. Ini bukan pertama kalinya ia menelan kata-katanya sendiri di hadapan Hendra, dan mungkin bukan yang terakhir. Para tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah mengantri di pintu masuk yayasan. Pria-pria berbatik formal dan perempuan-perempuan elegan turun dari kendaraan dan disambut oleh tim terlatih yang membuat setiap orang merasa istimewa. Para fotografer mendokumentasikan kedatangan, para wartawan mencatat nama-nama. Di dalam aula, orkestra mulai memainkan melodi yang lembut. Lampu-lampu disesuaikan untuk menciptakan suasana keanggunan yang Hendra sangat inginkan. 312 orang mengambil tempat duduk mereka, berbicara dengan suara rendah, mengagumi dekorasi. Di bagian belakang aula, tersembunyi di antara staf pendukung, Haris dan Citra mengamati semuanya dengan perasaan tidak nyaman. Apakah dia sudah tiba? Tanya Haris pelan. Tidak tahu, Citra menjawab, tapi aku punya firasat aneh tentang malam ini. Aku juga. Tidak tahu kenapa, tapi aku punya perasaan bahwa Hendra menggigit lebih dari yang bisa ia kunyah. Hendra naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Aula berangsur hening hingga hanya napas kolektif 300 orang yang memenuhi ruangan. Selamat malam semuanya, ia memulai dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan yang ia gunakan untuk membuat kesan. Merupakan sebuah kehormatan menyambut Anda semua di Gala Diamond Yayasan Nusantara Peduli. Malam ini mewakili yang terbaik dari diri kita. Orang-orang yang membuat perbedaan, orang-orang yang mengubah kenyataan. Dan untuk membuka malam istimewa ini, saya telah menyiapkan sesuatu yang melambangkan transformasi itu. Ia membuat jeda yang dramatis. Para tamu sedikit membungkuk ke depan,
penasaran. Dalam beberapa saat, seseorang yang sangat istimewa akan masuk melalui pintu-pintu itu. Hendra menunjuk ke pintu masuk utama. Seseorang yang mewakili titik awal, titik berangkat, tempat dari mana banyak orang yang dibantu yayasan ini memulai perjalanan mereka. Saya meminta Anda menyambut orang ini dengan rasa hormat dan empati yang ia layak dapatkan. Sebuah bisikan mengalir di aula. Para tamu saling bertukar pandang yang penasaran. Beberapa tersenyum, mengharapkan semacam presentasi yang mengharukan. Yang lain mengerutkan kening tanpa memahami dengan tepat apa yang sedang terjadi. Hendra turun dari panggung dengan senyum seseorang yang baru saja menyiapkan panggung untuk karya agungnya. Ia berjalan mendekati pintu masuk, memposisikan diri secara strategis di sisi Dewi, dan memberi isyarat agar pintu-pintu dibuka. "Buka," katanya. Dua orang satpam menarik pintu-pintu yang berat itu. Cahaya dari koridor luar menyerbu aula, menciptakan bingkai bercahaya di sekeliling pintu masuk. Orkestra mengecilkan volume hingga hampir sunyi. 312 pasang mata berbalik ke arah pintu, dan kemudian, keheningan. Selama 2-3 detik, tidak ada yang muncul. Celah pintu itu kosong. Hendra mengerutkan kening. Dewi mengulurkan lehernya. Para tamu mulai berbisik-bisik. Namun kemudian terdengar sebuah suara hak sepatu menyentuh lantai marmer di koridor. Suara yang tegas, berirama, yang bergema dengan irama yang memaku perhatian. Setiap langkah begitu presisi, setiap sentuhan di lantai terasa disengaja. Dan kemudian dia muncul. Rahayu Kusuma muncul dalam bingkai pintu itu seolah seluruh dunia telah dirancang hanya untuk momen itu. Cahaya memotong siluetnya dan saat ia melangkah pertama kali masuk ke aula, setiap detail perlahan terungkap seperti sebuah foto yang semakin tajam. Gaun itu adalah sebuah karya seni yang tampak seolah telah dipahat langsung di tubuhnya. Kain itu mengikuti setiap gerakan dengan kelenturan yang memukau. Rambutnya sempurna, membingkai wajah dengan cara yang menonjolkan setiap fitur dengan kesempurnaan. Dan matanya, mata-mata yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik kepala yang tertunduk, kini menatap ke depan dengan intensitas yang membuat udara aula terasa lebih berat. Rahayu berjalan di karpet merah dengan postur yang tidak dimiliki seorang petugas kebersihan. Postur itu milik seseorang yang telah berjalan di karpet-karpet yang jauh lebih panjang, di aula-aula yang jauh lebih megah. Setiap langkah terukur, setiap gerakan disadari, setiap detik adalah sebuah pernyataan sunyi yang mengatakan lebih dari pidato manapun. Seluruh aula membeku. 312 orang terdiam dalam keheningan mutlak. Bukan keheningan empati yang Hendra rencanakan. Bukan ketidaknyamanan melihat seseorang yang tidak pada tempatnya. Melainkan keheningan seseorang yang sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Keheningan seseorang yang mengharapkan melihat satu hal namun sedang melihat sesuatu yang sama sekali berbeda. Hendra kehilangan senyumnya. Ekspresinya berubah secara nyata, seperti wajah yang hancur dalam slow motion. Rencananya adalah agar para tamu memandang Rahayu dengan rasa kasihan, agar berbisik satu sama lain, agar merasakan kontras antara dirinya dan dunia itu. Namun tidak ada yang berbisik, mereka terpesona. Rahayu tiba di tengah aula dan berhenti. Ia tidak menunduk, tidak ragu, tidak gemetar, ia hanya berdiri di sana dengan punggung tegak dan tatapan yang kokoh, seperti sebuah patung hidup yang baru saja membungkam 300 orang tanpa mengucapkan satu kata pun. Seorang perempuan di meja pertama membungkuk ke arah suaminya dan berkata, cukup keras agar semua orang di sekitar mendengarnya. Siapa perempuan ini? Dan pertanyaan itu bergema. Meja demi meja, tamu demi tamu, pertanyaan yang sama menyebar seperti gelombang. Siapa dia? Haris, di bagian belakang aula, memandang Citra dengan mulut terbuka. Itu Rahayu? Rahayu yang petugas kebersihan itu? Citra tidak bisa menjawab. Matanya sudah penuh air mata. Hendra, berdiri di sisi pintu, merasakan lututnya melemah. Apa yang sedang terjadi tidak mungkin. Perempuan di tengah aula itu tidak mungkin orang yang sama yang ia lihat mendorong troli kebersihan setiap hari. Tidak mungkin perempuan yang ia sebut bukan siapa-siapa. Tidak mungkin Rahayu yang sama,
Namun memang begitulah adanya. Dan yang terburuk belum datang. Karena tepat pada momen itu, sementara seluruh aula mencoba memproses apa yang dilihatnya, Rahayu sedikit memalingkan kepalanya ke arah sebuah meja di sudut kiri, dan matanya menemukan sebuah wajah yang tidak ia lihat selama bertahun-tahun. Sebuah wajah yang tinggal di mimpi buruk terburuknya. Sebuah wajah yang mewakili semua yang telah ia hilangkan. Fajar Wibowo duduk di sana dengan segelas jus buah di tangannya, sepenuhnya terpaku. Dan Rahayu, tanpa memalingkan pandangan, tanpa ragu, tanpa menunjukkan setetes pun kelemahan, menahan tatapan itu selama 5 detik yang panjang. 5 detik yang mengatakan segalanya. Aku bertahan hidup. Aku ada di sini. Dan kamu akan mengingat malam ini seumur hidupmu. Keheningan di dalam aula itu berlangsung lebih lama dari yang siapapun di sana harapkan. Bukan keheningan biasa. Itu adalah jenis keheningan yang terjadi ketika 300 orang menahan napas pada saat yang bersamaan, ketika sesuatu yang begitu tak terduga menyerbu sebuah ruangan hingga udara itu sendiri tampak berhenti untuk memahami apa yang sedang terjadi. Dan di pusat segalanya, Rahayu Kusuma tetap berdiri, tak bergerak, tak tergoyahkan. Seorang ibu di barisan meja kedua yang memecah keheningan itu. Ia berdiri perlahan, merapikan kacamatanya, dan berkata dengan suara yang cukup jelas agar setengah aula mendengarnya, "Aku mengenal perempuan ini." Bisikan yang menyebar itu terjadi seketika. Kepala-kepala berbalik, tatapan-tatapan bersilang. Hendra, yang masih berada dekat pintu mencoba memahami apa yang telah salah dari rencananya, merasakan dingin merambat di punggungnya. Ibu itu berjalan beberapa langkah ke arah Rahayu. Namanya Irawati Sanjaya, salah satu kolumnis sosial paling dihormati di provinsi ini, pemilik ingatan yang tidak pernah lupa wajah dan pengaruh yang melintas beberapa dekade. Rahayu Kusuma, kata Irawati. Dan nama itu bergema di seluruh aula seperti petir yang sunyi. Rahayu Kusuma, konsultan mode dan citra. Kamu mendandani separuh selebriti di provinsi ini selama bertahun-tahun. Aku menulis tentangmu setidaknya 4 kali di kolomku. Bisikan itu berubah menjadi riuh rendah. Orang-orang mulai berdiri. Ponsel-ponsel diangkat. Nama Rahayu Kusuma melompat dari meja ke meja seperti percikan api di jerami kering. Rahayu memandang Irawati dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke aula, ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum pengakuan dari seseorang yang akhirnya terlihat setelah bertahun-tahun tidak terlihat. Bu Irawati, kata Rahayu dengan suara yang teguh dan tenang. Sudah lama sekali. Terlalu lama. Irawati menjawab sambil menggenggam tangan Rahayu di antara kedua tangannya. Kamu menghilang. Seluruh industri merindukanmu. Apa yang terjadi denganmu, sayangku? Seluruh aula ingin mendengar jawaban itu. Para tamu membungkuk di kursi mereka. Para pelayan berhenti beredar. Bahkan orkestra telah benar-benar hening. Dan Hendra, yang kini berada beberapa meter dari Rahayu, merasakan perutnya bergolak ketika menyadari bahwa narasi malam itu telah sepenuhnya lepas dari kendalinya. Rahayu melihat ke sekeliling, melihat wajah-wajah yang penasaran, tatapan-tatapan yang penuh perhatian, harapan yang menggantung di udara. Dan kemudian matanya kembali menemukan Fajar Wibowo, duduk di meja di sudut kiri. Wajahnya pucat. Segelas jus buah yang ia pegang gemetar pelan di tangannya. Apa yang terjadi padaku? Rahayu memulai tanpa memalingkan mata dari Fajar. Itulah yang terjadi ketika kamu mempercayai orang yang salah. Fajar menelan ludah. Semua orang di aula memperhatikan kemana Rahayu memandang dan kepala-kepala mulai berbalik ke arahnya. Aku membangun sebuah perusahaan dari nol. Rahayu melanjutkan kini berbicara kepada seluruh aula. Aku bekerja bertahun-tahun untuk membangun reputasi yang didasarkan pada bakat, dedikasi, dan rasa hormat. Aku punya tim, punya klien yang mempercayaiku, punya nama yang membuka pintu. Ia berhenti sejenak. Keheningan itu begitu dalam sehingga dengungan lampu di langit-langit pun bisa terdengar. Tapi aku melakukan sebuah kesalahan. Aku mempercayakan bagian keuangan perusahaanku kepada seorang mitra, seorang pria yang aku anggap sebagai rekan,
yang aku perkenalkan kepada klien-klienku sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Dan sementara aku bekerja, pria itu menggelapkan setiap rupiah yang dimiliki perusahaan, memalsukan dokumen, memanipulasi kontrak. Dan ketika aku menemukannya, dia melakukan sesuatu yang lebih buruk dari sekadar mencuri uangku. Rahayu menarik napas dalam-dalam. Dia mencuri namaku, menyebarkan ke seluruh industri bahwa perusahaan bangkrut karena kesalahanku, bahwa aku tidak kompeten, bahwa aku tidak bertanggung jawab, dan karena dia mengenal semua orang, karena dia punya koneksi yang tepat, orang-orang percaya padanya. Aula itu membatu. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Setiap kata Rahayu jatuh di atas para tamu seperti batu di air yang tenang. Aku kehilangan segalanya. Ia melanjutkan. Klien-klienku, reputasiku, perusahaanku. Aku kehilangan teman-teman yang tidak punya keberanian untuk tetap berada di sisiku. Aku kehilangan pernikahanku karena suami Tai tidak tahan dengan tekanan dan memilih untuk pergi. Dan semua itu terjadi sementara Kongai Tai berjuang melawan kondisi kesehatan yang membutuhkan perawatan terus-menerus, obat-obatan yang mahal, pendampingan yang tidak lagi bisa aku bayar. Irawati Sanjaya meletakkan tangan di dadanya. Beberapa perempuan di aula sudah berlinang air mata. Bahkan pria-pria yang tampak terbuat dari batu pun mengatupkan rahang dengan tatapan yang terpaku pada Rahayu. Lalu aku melakukan apa yang dilakukan ibu manapun. Kata Rahayu sambil mengangkat dagunya. Aku menerima pekerjaan yang ada. Aku menjadi petugas kebersihan, membersihkan lantai, mengosongkan tempat sampah, didorong di koridor, disebut tidak terlihat, dan aku melakukan semua itu tanpa mengeluh. Karena setiap rupiah yang aku hasilkan digunakan untuk menjaga Kongai Tai tetap hidup. Rahayu berbalik perlahan dan menatap langsung kepada Hendra. Ketua yayasan itu pucat pasi. Senyum kendali yang selalu ia bawa telah sepenuhnya menghilang, digantikan oleh ekspresi yang mencampurkan keterkejutan dan sesuatu yang jarang ia rasakan. Rasa takut. Dan tahukah kamu di mana aku bekerja sebagai petugas kebersihan? Rahayu bertanya tanpa mengalihkan pandangan darinya. Di sini, di yayasan ini, membersihkan koridor yang Bapak lalui setiap hari tanpa pernah memandangku. Riuh rendah meledak. Para tamu berbalik memandang Hendra. Tatapan-tatapan yang sebelumnya penuh rasa hormat kini membawa pertanyaan-pertanyaan yang berat. Irawati Sanjaya memandang Hendra dengan tatapan yang bisa melelehkan baja. Dan tahukah kamu kenapa aku ada di sini malam ini? Rahayu melanjutkan kini berbicara kepada semua orang. Karena Bapak Hendra Prasetyo, ketua yayasan ini, mengundangku secara pribadi, bukan sebagai tamu kehormatan, bukan sebagai contoh bangkit dari keterpurukan. Dia mengundangku untuk menjadi bahan tertawaan pembuka malam ini. Bisikan itu berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Wajah-wajah mengeras, alis-alis terangkat. Suasana aula berubah sepenuhnya, seperti badai yang terbentuk secara nyata. Rencananya sederhana, Rahayu menjelaskan dengan ketenangan yang membuat setiap kata semakin kuat. Aku akan masuk lebih dulu sendirian melalui karpet merah utama. Para tamu akan melihatku dan melihat seorang petugas kebersihan yang tidak pada tempatnya, malu, tidak tahu harus kemana meletakkan tangannya. Dan itulah yang sebelumnya. Kontrasnya, potongan pembuka sebelum pertunjukan sesungguhnya dimulai. Hendra mencoba membuka mulut. Ini bukan seperti itu. Aku tidak pernah Bapak katakan di depan direktur acara dan direktur keuangan Bapak. Rahayu memotong tanpa meninggikan suara, bahwa aku sempurna untuk peran itu, bahwa aku tidak punya kehadiran, tidak punya ekspresi, tidak punya postur, bahwa para tamu akan melihatku dan merasa kasihan. Itu adalah kata-kata Bapak sendiri, Pak Hendra, setiap satu dari mereka. Dewi Hartanti, yang berada beberapa meter jauhnya, merasakan lantai menghilang. Budi Santoso menundukkan kepala. Keduanya tahu bahwa setiap kata Rahayu adalah kebenaran, karena mereka hadir ketika Hendra mengatakan semua itu. Hendra melihat ke sekeliling, mencari dukungan, sekutu, seseorang yang mengatakan sesuatu untuk membelanya, namun ia hanya menemukan wajah-wajah yang mengeras dan tatapan-tatapan kecewa. Pak Hendra, kata Rahayu sambil melangkah ke arahnya.
Bapak memandangku setiap hari selama bertahun-tahun dan melihat seorang petugas kebersihan. Melihat seseorang yang tidak bernilai, seseorang yang bisa digunakan dan dibuang. Tapi Bapak tidak pernah, tidak sekalipun, bertanya-tanya siapa sebenarnya diriku. Karena bagi Bapak, orang seperti aku tidak punya cerita, tidak punya masa lalu, tidak punya bakat. Orang seperti aku hanya ada untuk membersihkan kotoran yang orang seperti Bapak tinggalkan di sepanjang jalan. Seorang perempuan di barisan ketiga mulai menangis terang-terangan. Di sampingnya, suaminya mengatupkan bibir, terlihat sangat terharu. Rahayu berbalik kembali ke arah Fajar Wibowo. Pria itu pucat pasi. Pria yang bertahun-tahun lalu telah menghancurkan hidupnya dengan kebohongan dan manipulasi, kini tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Dan untukmu, Fajar, kata Rahayu. Dan suaranya mendapat lapisan baja yang membuat seluruh aula bergetar. Kamu mencuriku. Mencuri uangku, namaku, dan martabatku. Membuat dunia percaya bahwa aku bertanggung jawab atas kehancuranku sendiri dan kemudian melanjutkan hidupmu. Mendanai yayasan, menghadiri gala, tersenyum untuk kamera, sementara aku membersihkan lantai untuk menjaga Kongai Tai tetap hidup. Fajar mencoba berdiri namun kakinya tidak mau menurut. Orang-orang di sekitar mejanya secara naluriah menjauh, seolah kebenaran yang Rahayu ungkapkan itu menular. Aku tidak datang ke sini untuk meminta balas dendam, kata Rahayu. Dan keteguhan dalam suaranya memberi tempat bagi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang datang dari tempat yang hanya dikenal oleh mereka yang pernah kehilangan segalanya namun tetap berdiri. Aku datang ke sini untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak mati. Bahwa kamu bisa mengubur seseorang di bawah kebohongan, bisa mencuri semua yang ia bangun, bisa membuat seluruh dunia memunggunginya. Tapi jika orang itu memiliki di dalam dirinya satu alasan saja untuk terus berdiri, tidak ada kebohongan di dunia ini yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Air mata mengalir di wajah puluhan orang di aula. Irawati Sanjaya menangis tanpa peduli dengan riasannya. Haris, di bagian belakang aula, mengusap matanya dengan punggung tangannya. Citra memegang lengannya dengan gemetar. Rahayu memandang seluruh aula untuk terakhir kalinya. 312 orang yang beberapa menit lalu mengira mereka akan menyaksikan malam glamor kini menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka menyaksikan seorang perempuan yang dunia coba hapus, membuktikan bahwa ia masih ada. Alasanku punya nama, kata Rahayu, dan suaranya akhirnya bergetar. Bukan karena lemah, karena cinta. Namanya adalah Ayu, Kongai Tai. Dan semua yang aku lakukan, setiap lantai yang aku bersihkan, setiap penghinaan yang aku telan. Setiap dini hari yang aku bangun tanpa tahu apakah aku masih bisa bertahan satu hari lagi, semua itu adalah untuknya. Karena selama dia membutuhkanku, aku akan terus berdiri, meski seluruh dunia mencoba menjatuhkanku. Seluruh aula berdiri. Itu tidak direncanakan, tidak dilatih, itu spontan. 312 orang berdiri secara bersamaan dan mulai bertepuk tangan. Bukan tepuk tangan yang sopan, melainkan sebuah ovasi. Jenis tepuk tangan yang lahir dari dada, yang membuat lantai bergetar, yang mengatakan lebih dari kata-kata manapun bisa katakan. Rahayu menutup matanya sejenak. Ia merasakan suara tepuk tangan itu masuk melalui kulitnya, mengisi setiap ruang kosong yang bertahun-tahun penghinaan telah gali di dalam dirinya. Dan ketika ia membuka matanya, ia melihat Hendra Prasetyo berdiri sendirian, terisolasi, dengan wajah seorang pria yang baru saja menyadari bahwa malam yang ia rencanakan untuk menghancurkan seseorang, telah menghancurkan dirinya sendiri. Tepuk tangan masih bergema di seluruh aula ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang perempuan berdiri dari salah satu meja di sisi aula. Ia tampak sangat terguncang, dengan mata yang merah dan tangan yang gemetar. Ia berjalan perlahan ke arah Rahayu, melewati celah-celah antar meja, seperti seseorang yang membawa beban yang akhirnya perlu diletakkan di tanah. Rahayu mengenalinya bahkan sebelum melihat wajahnya secara penuh. Kemiripannya tidak bisa disalahkan. Fitur yang sama, struktur wajah yang sama. Itu adalah Nadia Wibowo, adik perempuan Fajar. Seluruh aula menahan napas kembali. Fajar, yang masih duduk di meja sudut kiri dengan wajah yang hancur,
Mendelikan mata ketika melihat adik perempuannya berjalan ke arah perempuan yang telah ia hancurkan. "Jangan," ia berbisik, namun suaranya tidak keluar dengan cukup kuat untuk menjangkaunya. Nadia berhenti di depan Rahayu. Kedua perempuan itu saling memandang selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Aula itu begitu sunyi sehingga gemerincing kristal di lampu gantung pun bisa terdengar. Dan kemudian Nadia melakukan sesuatu yang tidak seorang pun harapkan. "Aku tahu," katanya dengan suara yang penuh haru. "Aku selalu tahu apa yang kakakku lakukan padamu." Bisikan yang mengalir di aula itu bagaikan arus listrik. Fajar melompat dari kursinya, menjatuhkan gelasnya yang pecah berkeping-keping di lantai. "Nadia, hentikan itu," katanya dengan suara yang keluar di antara gigi yang terkatup. "Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Aku tahu persis apa yang aku bicarakan." Nadia menjawab tanpa berbalik untuk melihat kakaknya. Ia mempertahankan matanya tertancap pada Rahayu. "Sudah bertahun-tahun ini menggerogotiku dari dalam. Sudah bertahun-tahun aku kehilangan tidur, mengetahui bahwa kakakku menghancurkan orang yang tidak bersalah dan aku terlalu pengecut untuk membuka mulut." Fajar melangkah ke arah mereka, namun Irawati Sanjaya menghalangi jalannya dengan wibawa yang membuatnya mundur. "Biarkan perempuan itu berbicara," kata Irawati dengan tegas. "Sudah terlalu banyak orang yang dibungkam dalam cerita ini." Nadia menarik napas dalam-dalam dan berbalik menghadap aula. 312 orang memandangnya dengan perhatian penuh. "Kakakku mencuri perusahaan Rahayu Kusuma," kata Nadia, dan setiap kata keluar seolah dicabut dari dadanya. "Aku melihat dokumen-dokumennya, melihat transfer-transfernya, melihat dia memalsukan tanda tangan dan memanipulasi kontrak. Dan ketika Rahayu menemukannya, aku melihat dia menyusun kampanye untuk menghancurkan reputasinya. Dia menelepon setiap klien, menelepon setiap mitra, menceritakan kebohongan yang sama kepada semua orang, bahwa dia tidak kompeten, bahwa dia telah menghancurkan perusahaan itu." Fajar merasakan kakinya goyah. Ia bertumpu pada tepi meja, pucat seperti kertas, dan aku tidak melakukan apa-apa. Nadia melanjutkan kini dengan air mata mengalir di wajahnya. "Karena dia adalah kakakku, karena aku takut. Karena aku pikir seiring waktu semuanya akan terselesaikan sendiri." Ia berbalik ke arah Rahayu, tapi tidak terselesaikan. "Dan setiap hari, selama semua tahun-tahun itu, aku memikirkanmu, tentang kehidupan yang dia renggut darimu, dan aku membawa rasa bersalah itu seperti batu di dadaku." Rahayu memandang Nadia dengan ekspresi yang mengejutkan semua orang. Tidak ada kebencian, tidak ada dendam, ada sesuatu yang hanya bisa dibawa oleh mereka yang telah menderita terlalu banyak dan memilih untuk tidak berubah menjadi kepahitan. "Nadia," kata Rahayu dengan tenang, "kamu tidak berhutang apapun padaku. Yang berhutang adalah yang melakukannya. Bukan yang diam karena takut, namun diam itu pun menyakiti." Nadia menjawab sambil terisak. "Diam itu juga menghancurkan, dan aku perlu kamu tahu bahwa aku punya bukti. Aku punya salinan segalanya, rekening koran, kontrak, email, semua yang menunjukkan apa yang Fajar lakukan. Aku menyimpannya selama semua tahun-tahun ini karena aku tahu bahwa suatu hari kebenaran perlu muncul." Aula meledak dalam bisikan-bisikan. Para tamu berbalik memandang Fajar dengan ekspresi yang berkisar dari keterkejutan hingga jijik. Pria yang beberapa menit lalu dipandang sebagai salah satu donatur besar yayasan, kini dipandang sebagai apa yang ia sesungguhnya. Fajar mencoba berbicara, membuka mulutnya, menutupnya, membukanya lagi, namun kata-kata tidak mau datang. Apa yang bisa ia katakan? Alasan apa yang bisa ia ciptakan ketika adik perempuannya sendiri baru saja mengkonfirmasi segalanya di hadapan 300 orang? Ini adalah rekayasa. Itulah satu-satunya yang berhasil ia katakan. Adikku sedang bingung. Dia selalu punya masalah dengan jangan selesaikan kalimat itu. Irawati Sanjaya memotongnya, menunjuk jari ke arahnya dengan ketegasan yang membuat bahkan para satpam acara berdiri tegak. Jangan berani mendiskreditkan keberanian adikmu sendiri untuk melindungi kebohonganmu. Fajar terdiam, melihat ke sekeliling, mencari dukungan, dan hanya menemukan punggung yang dipalingkan dan tatapan yang dialihkan.
Orang-orang yang beberapa menit lalu berjabat tangan dan tersenyum padanya, kini memperlakukannya seolah ia membawa penyakit menular. Di sisi lain aula, Hendra Prasetyo menyaksikan semuanya dalam keadaan terpaku. Gala besarnya, etalase besarnya, momen kejayaan besarnya sedang hancur di depan matanya. Dan yang terburuk adalah bahwa dialah yang menyebabkan segalanya. Dialah yang membawa Rahayu ke aula itu. Dialah yang membuka pintu-pintu itu. Dialah yang menyiapkan panggung sempurna untuk kehancurannya sendiri. Saat itulah Budi Santoso berdiri. Direktur Keuangan Yayasan, pria yang selama bertahun-tahun menyetujui semua yang Hendra katakan, yang menundukkan kepala ketika seharusnya mengangkat suaranya, berdiri dan berjalan ke tengah aula. Aku perlu mengatakan sesuatu. Budi memulai dengan suara yang gemetar namun penuh tekad. Aku hadir dalam rapat di mana Pak Hendra merencanakan semua ini. Aku mendengar ketika dia berkata bahwa dia ingin menggunakan Rahayu sebagai alat untuk mempermalukan. Aku mendengar ketika dia menggambarkan bagaimana Rahayu akan diekspos, dan aku melakukan apa yang selalu aku lakukan. Aku diam. Hendra mendelikan mata. Budi, apa yang kamu lakukan ini? Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan pada hari itu. Budi menjawab sambil menatap langsung ke arah Hendra. Aku mengatakan kebenaran. Karena jika seorang perempuan yang telah kehilangan segalanya punya keberanian untuk berdiri di aula ini dan menghadapi seluruh dunia, aku tidak punya hak untuk terus duduk berpura-pura tidak melihat apapun. Ia berbalik ke arah Rahayu. Rahayu, aku minta maaf. Aku tahu ini salah dan aku tidak punya keberanian untuk mencegahnya, dan itu menjadikanku bagian dari masalah ini. Rahayu memandangnya dengan serius namun tanpa rasa permusuhan. Budi, keberanian untuk berbicara sekarang tidak menghapus keheningan sebelumnya, tapi setidaknya menunjukkan bahwa masih ada nurani di dalam dirimu. Budi menundukkan kepala, menerima bobot kata-kata itu. Ia kembali ke tempatnya dengan mata yang basah dan tangan yang terkepal. Hendra terpojok. Setiap pilar yang menopang citra publiknya sedang retak secara nyata. Para tamunya memandangnya dengan penghinaan. Direktur keuangannya sendiri telah mengkonfirmasi kebenaran. Perempuan yang ia pilih untuk dipermalukan berdiri di tengah aulanya, tak terjamah, sementara dirinya hancur berkeping-keping. Ia mencoba satu langkah terakhir, berjalan ke tengah aula, merapikan jasnya, dan memaksakan senyum diplomatik yang ia gunakan ketika perlu mengendalikan kerusakan. Hadirin sekalian, katanya sambil mengangkat tangan. Saya rasa terjadi kesalahpahaman yang besar. Rahayu diundang sebagai tamu kehormatan malam ini. Niatnya selalu untuk merayakan orang-orang yang sebuah suara memotong pidatonya. Itu adalah Dewi Hartanti, Dewi yang sama yang telah berjalan bersamanya di koridor. Yang sama yang mencatat setiap detail rencana itu di tablet. Yang sama yang mengkonfirmasi instruksi agar Rahayu masuk sendirian tanpa perlindungan. Dewi berdiri dengan tablet di tangannya dan wajah yang basah oleh air mata. Aku ada di sana, katanya dengan suara yang patah-patah. Aku tahu apa yang Bapak katakan. Aku mencatat setiap kata dan aku menjadi bagian dari itu. Ia berbalik ke arah Rahayu. Aku seharusnya menolak. Aku membantu mengorganisir sesuatu yang aku tahu salah dan aku malu pada diriku sendiri. Aula menjadi hening total. Hendra memandang Dewi seolah menyaksikan pengkhianatan terwujud dalam slow motion. Sekutu-sekutu terakhirnya sedang berbalik melawannya satu persatu, seperti kepingan domino yang jatuh. Irawati Sanjaya mendekati Rahayu dan berkata cukup keras agar semua orang mendengar. Rahayu, aku punya kolom yang dibaca ratusan ribu orang setiap minggunya dan aku akan menggunakan setiap barisnya untuk menceritakan kisah ini, bukan kisah yang Fajar karang. Yang sesungguhnya, kisahmu. Rahayu menggenggam tangan Irawati. Terima kasih, Bu Irawati. Tapi aku tidak butuh dunia merasa kasihan padaku. Aku hanya butuh dunia mengetahui kebenaran. Dan dunia akan tahu. Irawati menjawab dengan tegas. Dari sudut aula, seorang pria yang tidak Rahayu kenal berdiri. Ia tinggi, dengan postur yang teguh, dan ketika ia berbicara, seluruh aula memperhatikan. Nama saya Bagas Nugroho.
Saya adalah Ketua Lembaga Nugroho Pengembangan Sosial dan saya datang ke gala ini mengira akan menemukan apa yang selalu saya temukan di acara seperti ini, pidato-pidato yang indah dan niat-niat yang kosong. Ia memandang Rahayu, tapi yang saya temukan adalah sesuatu yang nyata. Seorang perempuan yang sesungguhnya, dengan kisah yang sesungguhnya, dengan kekuatan yang jarang saya lihat sepanjang karir saya. Bagas berjalan ke arah Rahayu dan mengulurkan tangan. Rahayu, lembaga kami bekerja di bidang reintegrasi profesional bagi orang-orang yang secara tidak adil disingkirkan dari dunia kerja. Aku belum mengetahui semua detail kisahmu, namun aku tahu cukup untuk mengatakan bahwa aku ingin berbicara denganmu. Bukan sebagai bentuk amal, melainkan sebagai bentuk pengakuan. Rahayu menggenggam tangannya, merasakan bobot tawaran itu. Itu bukan sedekah, bukan belas kasihan yang sementara, melainkan seseorang yang memandangnya dan melihat apa yang ia sesungguhnya. Seorang profesional kompeten yang telah dijatuhkan oleh ketidakadilan. Aku menerima percakapan itu, Rahayu menjawab. Dan aku berterima kasih karena melihat melampaui apa yang mereka inginkan agar dunia lihat. Pada momen itu, sesuatu berubah di dalam aula. Energinya bukan lagi tentang keterkejutan atau kemarahan, melainkan tentang transformasi. Tamu-tamu lain mulai mendekat. Seorang pengusaha perempuan dari sektor komunikasi menyerahkan kartu namanya. Seorang pengacara yang spesialis dalam penipuan korporat menawarkan diri untuk menganalisis kasus Rahayu secara pro bono. Seorang jurnalis meminta wawancara eksklusif. Rahayu berada di pusat lingkaran yang semakin besar setiap menitnya. Dan setiap orang yang mendekatinya tidak melihat seorang petugas kebersihan. Mereka melihat seorang perempuan yang telah menghadapi hal yang mustahil dan terus berdiri. Di sisi berlawanan aula, Hendra Prasetyo berdiri sendirian, benar-benar sendirian. Para tamu yang sebelumnya memperebutkan perhatiannya kini melewatinya tanpa memandang. Dewi telah menjauh. Budi duduk dengan kepala di antara kedua tangannya. Para fotografer, yang seharusnya mendokumentasikan kemenangan Hendra, kini mengarahkan kamera mereka ke Rahayu. Fajar Wibowo telah menghilang. Ia keluar dari aula di suatu saat selama kesaksian-kesaksian itu berlangsung, tanpa seorang pun memperhatikan atau peduli. Kursi tempat ia duduk kosong, dengan gelas yang pecah di lantai di sampingnya, seperti sebuah potret dari apa yang tersisa dari citra yang ia bangun di atas kebohongan. Nadia tetap tinggal di aula, berjalan mendekati Rahayu ketika lingkaran orang-orang memberi jeda dan berbisik pelan, aku akan menyerahkan segalanya, setiap dokumen, setiap bukti. Aku seharusnya melakukan ini bertahun-tahun yang lalu. Rahayu menggenggam tangan Nadia dan menatap matanya. Momen yang tepat adalah ketika kita akhirnya punya keberanian, dan momenmu adalah sekarang. Nadia mengangguk, mengusap air matanya, dan keluar dari aula dengan tekad dalam langkahnya yang tidak ada ketika ia masuk. Malam itu berlanjut, namun bukan lagi gala Diamond milik Hendra Prasetyo. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada yang rencanakan, tidak ada yang latih, tidak ada yang bisa prediksi. Itu adalah malam ketika kebenaran masuk melalui pintu-pintu itu, berpakaikan keberanian, dan membuat seluruh aula tunduk. Beberapa jam kemudian, ketika tamu-tamu terakhir berpamitan dan aula mulai mengosong, Rahayu berjalan sendirian di atas karpet merah yang telah ia lalui di awal malam. Lampu-lampu gantung kristal masih menyala, namun cahayanya tampak berbeda sekarang, lebih hangat, lebih lembut, seolah tempat itu sendiri telah berubah bersama semua yang terjadi di dalamnya. Ia berhenti di tengah aula, tepat di titik tempat ia berdiri ketika semuanya dimulai. Ia melihat ke sekeliling, meja-meja yang kosong, kursi-kursi yang tidak beraturan, gelas-gelas yang ditinggalkan, sisa-sisa dari malam yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di sana. Rahayu menarik napas dalam-dalam, menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama. Bukan kelegaan, bukan kemenangan, melainkan sesuatu yang lebih sunyi, lebih dalam, itu adalah kedamaian. Namun malam itu belum berakhir, karena di rumah seorang gadis menunggu dalam keadaan terjaga, duduk di tempat tidur dengan buku di pangkuannya, menghitung menit-menit hingga pintu itu terbuka. Dan ketika pintu itu terbuka, momen terpenting malam itu masih akan datang. Ojek online berhenti di depan gedung tempat Rahayu tinggal, mendekati tengah malam.
Jalan itu sunyi, diterangi hanya oleh satu lampu jalan yang berkedip dengan irama lelahnya yang biasa. Semua di sana persis sama seperti malam-malam lain ketika ia pulang ke rumah setelah hari yang panjang. Pagar berkarat yang sama, tangga tanpa lift yang sama, bau cat yang mengelupas di koridor yang sama. Namun Rahayu tidak lagi sama. Ia menaiki anak tangga dengan perlahan, bukan karena lelah, melainkan karena ingin merasakan setiap langkah, ingin menyimpan dalam ingatan perasaan pulang ke rumah sebagai seorang yang utuh, memasuki pintu bukan sebagai seseorang yang bertahan satu hari lagi, melainkan sebagai seseorang yang telah merebut kembali hak untuk ada. Ketika ia memutar kunci dan mendorong pintu, ia menemukan ruang tamu yang gelap. Namun seberkas cahaya lolos dari bawah pintu kamar Kon Gai Tai Ayu. Rahayu tersenyum. Ia tahu Kon Gai Tai masih terjaga. Ia membuka pintu dengan perlahan dan menemukan Ayu duduk di tempat tidur, dengan buku yang tertutup di pangkuannya dan mata yang terbuka lebar, seperti seseorang yang telah menunggu berjam-jam dan tidak peduli dengan waktu. "Bunda," kata Ayu dengan sederhana. Rahayu duduk di tepi tempat tidur. Keduanya saling memandang dalam diam beberapa detik. Ayu mempelajari wajah ibunya, rambut yang masih tertata, riasan yang sedikit luntur, mata yang bersinar dengan cara yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat. "Bagaimana tadi?" tanya Ayu dengan suara pelan. Rahayu membuka mulutnya untuk menjawab, namun kata-kata tidak mau datang. Sebagai gantinya, datanglah air mata, sunyi, berat, jenis yang membawa bertahun-tahun rasa sakit yang tertahan. Rahayu menangis seperti ia tidak pernah menangis sejak hari Agus keluar dari pintu itu. Ia menangis untuk setiap dini hari ketika ia bangun tanpa tahu apakah ia masih bisa bertahan, untuk setiap penghinaan yang ia telan dengan kepala tertunduk, untuk setiap malam ketika ia memandang langit-langit meminta kekuatan yang ia kira tidak ia miliki. Ayu tidak berkata apapun, ia hanya mendekat dan memeluk ibunya dengan seluruh kekuatan yang tubuhnya izinkan. Mereka berada seperti itu untuk waktu yang lama, bertaut dalam keheningan kamar kecil itu, sementara dunia di luar terus berputar, tanpa mengetahui bahwa di sana, di apartemen sederhana di kawasan yang terlupakan, momen terpenting dari seluruh malam itu sedang terjadi. Ketika Rahayu akhirnya menenangkan dirinya, ia memegang wajah Kon Gai Tai di antara kedua tangannya dan berkata, "Aku berdiri, sayangku, di depan mereka semua, dan tidak ada yang berhasil menjatuhkanku." Ayu tersenyum dengan mata yang basah. "Aku tahu, Bunda. Aku selalu tahu tidak ada yang bisa melakukannya." Rahayu berbaring di sisi Kon Gai Tai dan tetap di sana hingga Ayu tertidur. Ia mendengar napasnya menjadi tenang. Ia merasakan jari-jari kecil itu perlahan melepaskan ujung selimut, dan ia tetap diam, memandang langit-langit, memproses semua yang telah terjadi. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rahayu tidur tanpa takut pada hari esok. Hari-hari yang menyusul bagaikan bendungan yang terbuka. Kolom Irawati Sanjaya diterbitkan beberapa hari setelah gala dan menimbulkan dampak yang tidak ada yang antisipasi. Judulnya langsung, Perempuan yang Membungkam Aula. Dalam beberapa jam, kisah Rahayu menyebar ke portal-portal berita, dibagikan ribuan kali, dan menjadi bahan pembicaraan di program-program wawancara. Orang-orang yang bahkan tidak hadir di gala itu menangis saat membaca detailnya. Rahayu menerima ratusan pesan dari perempuan-perempuan yang mengidentifikasi diri mereka dengan perjuangannya, yang juga pernah dibungkam, dibuang, tidak terlihat. Kisah seorang petugas kebersihan yang menghadapi seluruh aula menyentuh sesuatu yang dalam di jiwa kolektif. Minggu-minggu kemudian, konsekuensi-konsekuensi mulai terwujud dengan kekuatan yang nyata. Nadia Wibowo menepati janjinya. Ia menyerahkan semua bukti yang telah ia simpan ke sebuah kantor hukum yang spesialis dalam penipuan korporat, kantor hukum yang sama yang pengacaranya telah menawarkan diri pada malam gala itu. Dokumen-dokumennya sangat menghancurkan. Rekening koran dengan transfer-transfer tidak wajar, kontrak-kontrak yang dipalsukan dengan tanda tangan Rahayu yang dipalsu, dan pesan-pesan internal di mana Fajar secara terbuka mendiskusikan bagaimana menutupi penggelapan itu. Kasusnya diformalkan dan dilimpahkan ke pengadilan. Fajar Wibowo, pria yang telah menghancurkan kehidupan Rahayu dan melanjutkan hidupnya seolah tidak ada yang terjadi, kini menghadapi proses hukum yang mengancam bukan hanya reputasinya, melainkan kebebasannya. Di Yayasan Nusantara Peduli,
Kejatuhan Hendra Prasetyo berlangsung cepat dan tidak dapat dibalik. Dewan Pengurus, yang tertekan oleh dampak publik dan eksposur yang Gala itu timbulkan, mengadakan rapat darurat. Hendra mencoba membela diri, mencoba meminimalkan, mencoba melempar kesalahan kepada Dewi, kepada Budi, kepada siapapun yang bisa ia jangkau. Namun bukti-buktinya terlalu jelas. Kesaksian-kesaksian internal, catatan rapat, dan kesaksian publik Budi dan Dewi sendiri membuat posisinya tidak dapat dipertahankan. Hendra dicopot dari jabatan ketua secara bulat. Ia keluar dari gedung yayasan sambil membawa sekotak barang-barang pribadinya melalui koridor yang sama tempat Rahayu mendorong troli kebersihan setiap harinya. Tidak seorang pun menemaninya sampai ke pintu. Dewi Hartanti mengundurkan diri sebelum dipecat, namun sebelum pergi ia melakukan sesuatu yang tidak seorang pun harapkan. Ia menulis sebuah surat terbuka yang mengakui keterlibatannya dalam rencana Hendra dan meminta maaf secara publik kepada Rahayu. Surat itu diterbitkan di media sosial dan menerima ribuan komentar. Beberapa mengkritiknya karena terlambat, yang lain menghormatinya karena punya keberanian untuk bicara. Rahayu tidak pernah merespon secara publik, namun ketika seseorang bertanya apa pendapatnya tentang surat Dewi, ia hanya berkata, meminta maaf adalah langkah pertama. Apa yang dia lakukan mulai sekarang adalah yang benar-benar penting. Budi Santoso tetap berada di yayasan selama periode transisi. Ia bekerja untuk memastikan proyek-proyek sosial tidak terdampak oleh krisis administratif itu. Beberapa bulan kemudian, ketika kepengurusan baru mulai menjabat, Budi meminta untuk dipindahkan ke sektor lapangan, bekerja langsung dengan komunitas-komunitas yang dilayani yayasan. Aku terlalu lama berada di balik meja menyetujui orang yang seharusnya tidak aku setujui, katanya. Sekarang aku ingin berada di tempat di mana kehadiranku benar-benar membuat perbedaan. Percakapan dengan Bagas Nugroho dari Lembaga Nugroho Pengembangan Sosial terjadi beberapa hari setelah gala. Rahayu pergi ke kantornya dengan martabat yang sama ketika ia masuk ke aula itu, tanpa meminta bantuan, tanpa merendahkan diri. Bagas mendengarkan seluruh kisah dengan penuh perhatian dan di akhirnya mengajukan sebuah tawaran yang mengubah arah segalanya. Rahayu, aku tidak ingin menawarkan pekerjaanmu. Aku ingin menawarkan sebuah platform. Lembaga Nugroho memiliki program pelatihan bagi perempuan yang telah disingkirkan dari dunia kerja oleh keadaan yang tidak adil. Yang kurang dalam program ini adalah seseorang yang benar-benar memahami apa yang perempuan-perempuan ini jalani, seseorang yang pernah berada di posisi mereka. Aku ingin kamu memimpin program ini. Rahayu menerima. Bukan karena ia butuh diselamatkan, melainkan karena ia akhirnya menemukan tempat di mana rasa sakitnya berubah menjadi tujuan. Minggu-minggu berikutnya, Rahayu mulai bekerja di lembaga itu. Fungsinya jauh melampaui konsultasi mode dan citra, meskipun itu juga menjadi bagiannya. Ia duduk bersama perempuan-perempuan yang telah kehilangan segalanya, seperti dirinya, dan menatap mata mereka dengan otoritas seseorang yang tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi itu. Ia tidak menawarkan formula ajaib, tidak menjual ilusi, ia menawarkan apa yang tidak pernah ada yang tawarkan padanya ketika ia paling membutuhkan. Kehadiran, pendengaran, dan bukti nyata bahwa adalah mungkin untuk bangkit. Program itu berkembang. Dalam beberapa minggu, daftar tunggu sudah lebih besar dari kapasitas pelayanan. Rahayu bekerja untuk mengembangkannya. Ia membawa Kartini sebagai mitra untuk lokakarya harga diri dan citra diri, dan mengundang Rendra untuk sesi transformasi yang jauh melampaui rambut dan riasan. Setiap perempuan yang masuk ke program itu dalam keadaan hancur dan keluar dengan punggung yang tegak, Rahayu melihat sepotong kisahnya sendiri ditulis ulang. Pada suatu hari biasa, sementara mengorganisir materi untuk kelompok baru, Rahayu menerima sebuah telepon. Rahayu, ini Fitria. Rahayu langsung tersenyum. Fitria, aku sedang ingin meneleponmu. Aku sudah membaca segalanya, melihat segalanya. Kolom Irawati, laporan-laporan berita, wawancara-wawancaranya. Rahayu, Fitria membuat jeda yang panjang. Aku selalu tahu ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu sejak hari pertama. Cara kamu berbicara, cara kamu mengorganisir sesuatu, cara kamu bersikap bahkan ketika tidak ada yang memandang.
Kamu adalah satu-satunya yang bertanya. Rahayu menjawab, di gudang itu. Kamu adalah satu-satunya yang memandangku dan berkata bahwa aku tidak seperti orang yang selalu melakukan ini. Dan kamu bilang bahwa semua orang pernah menjadi sesuatu yang lain. Fitria mengenang sambil tertawa di antara air mata. Sama-sama. Kamu menjawabku tanpa menjawab. Keduanya tertawa bersama. Itu adalah jenis tawa yang hanya ada di antara orang-orang yang telah berbagi parit perang, meskipun salah satu dari mereka tidak mengetahui besarnya perang yang sedang ditempuh yang lain. Fitria, aku ingin mengundangmu untuk sesuatu, kata Rahayu. Program yang aku pimpin di Lembaga Nugroho membutuhkan seorang supervisor, seseorang yang praktis, sedikit bicara, yang melihat apa yang kebanyakan orang tidak lihat, seseorang persis sepertimu. Keheningan di seberang berlangsung beberapa detik. Ketika Fitria menjawab, suaranya penuh haru. Kamu mengajakku untuk bekerja bersamamu? Aku mengajakmu untuk membuat perbedaan bersamaku. Aku menerima, Rahayu, 1000 kali aku menerima. Berbulan-bulan berlalu. Perawatan Kongai Tai Ayu di klinik Fajar baru berlanjut, namun kini dengan stabilitas yang tidak pernah bisa Rahayu tawarkan sebelumnya. Gaji dari lembaga, ditambah dengan konsultasi-konsultasi yang mulai bermunculan kembali seiring namanya direhabilitasi, memungkinkan Ayu mendapatkan akses ke pendampingan terbaik yang tersedia. Para dokter mulai melaporkan kemajuan yang signifikan. Ayu merespons dengan baik, mendapatkan kekuatan, mendapatkan warna, mendapatkan cahaya yang penyakit itu telah coba curi. Pada suatu sore, Kongai Tai Ayu pulang ke rumah dengan sebuah gambar yang ia buat selama sesi terapi okupasi di klinik. Itu adalah gambar yang sederhana, dibuat dengan pensil warna. Gambar itu menunjukkan dua sosok yang berpegangan tangan, satu yang lebih besar dan satu yang lebih kecil, berjalan ke arah matahari yang besar. Di bawah gambar, dengan tulisan yang masih tidak beraturan, Ayu telah menulis, "Aku dan bundaku berjalan menuju tempat di mana matahari tidak pernah terbenam." Rahayu memegang gambar itu dengan kedua tangannya dan menangis. Namun kali ini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bukan air mata kesedihan, melainkan air mata rasa syukur. Mengenai Agus, Rahayu tidak pernah lagi menerima telepon, tidak pernah lagi mendengar suaranya. Ia menjadi tepat apa yang ia pilih untuk menjadi, sebuah ketidakhadiran. Dan Rahayu, yang selama waktu yang lama membawa kepedihan dari pengabaian itu seperti beban di dadanya, belajar untuk melepaskannya, bukan untuknya, melainkan untuk dirinya sendiri, karena membawa dendam kepada seseorang yang tidak layak untuk diingat pun adalah hukuman yang kita jatuhkan kepada jiwa kita sendiri. Pada suatu sore, hampir setahun setelah malam gala itu, Rahayu sedang berada di kantor lembaga ketika Kartini muncul di pintu dengan sebuah amplop di tangannya. "Ada yang datang untukmu," kata Kartini dengan senyum yang misterius. Rahayu membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat sebuah undangan. Itu adalah undangan untuk sebuah acara penghargaan yang diorganisir oleh sebuah asosiasi nasional perempuan wirausaha. Undangan itu ditujukan kepada Rahayu, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai tamu kehormatan utama malam itu. Rahayu membaca undangan itu 2 kali, memandang Kartini. Mereka ingin menghormati aku. Mereka ingin merayakanmu, Rahayu, semua yang kamu jalani, semua yang kamu bangun setelahnya, semua yang kamu wakili bagi ribuan perempuan yang melihat diri mereka dalam kisahmu. Rahayu bersandar di kursinya dan memandang keluar jendela. Kota itu bergerak di luar sana. Kota yang sama yang bertahun-tahun sebelumnya telah menelannya tanpa mengunyah. Kota yang sama yang kini menyebut namanya dengan rasa hormat. "Tahukah kamu apa yang aku pikirkan, Kartini?" kata Rahayu tanpa mengalihkan matanya dari jendela. "Apa?" "Bahwa pada malam itu, ketika aku masuk ke aula itu, aku tidak sedang mencoba membuktikan apapun kepada siapapun. Aku sedang mencoba membuktikan kepada diriku sendiri bahwa aku masih ada, bahwa di balik semua rasa sakit itu, semua kelelahan itu, semua ketidakterlihatannya itu, Rahayu yang aku kenal masih ada di sana." Kartini duduk di sampingnya dan ada. Rahayu mengkonfirmasi dengan sebuah senyum. "Selalu ada. Aku hanya butuh 1 malam untuk mengingatnya."
Dan sekarang setiap perempuan yang masuk ke program ini dan melihat dirinya di cermin untuk pertama kalinya, seperti aku melihat diriku pada malam itu, aku melihat hal yang sama terjadi. Aku melihat seseorang yang kembali menemukan dirinya sendiri. Kartini menggenggam tangan Rahayu. Tidak mengatakan apapun. Tidak perlu. Malam itu, Rahayu pulang ke rumah dan menemukan Kongaitai Ayu di ruang tamu sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Gadis itu mengangkat matanya dan tersenyum. Bunda, hari ini di sekolah guru meminta setiap murid untuk menyebutkan siapa pahlawan mereka. Dan siapa yang kamu sebut? Ayu memiringkan kepalanya seolah pertanyaan itu terlalu jelas untuk perlu dijawab. Bunda, aku menyebut Bunda. Rahayu berlutut di depan Kongaitai, menggenggam tangannya, dan menyandarkan keningnya pada kening Ayu. Sayangku, Bunda bukan pahlawan. Bunda hanyalah seorang ibu yang menolak untuk menyerah. Justru itulah mengapa Bunda adalah pahlawanku. Ayu menjawab. Rahayu menutup matanya dan membiarkan momen itu mengisi setiap ruang di dalam dirinya. Setiap sudut yang telah dikosongkan oleh rasa sakit, setiap retakan yang telah dibuka oleh penghinaan, setiap kekosongan yang telah ditinggalkan oleh pengabaian. Semuanya terisi di sana pada saat itu juga, oleh tangan-tangan kecil Kongaitai yang menggenggam tangannya. Di luar, kota melanjutkan ritmenya. Mobil-mobil berlalu, lampu-lampu menyala, orang-orang berjalan menuju tujuan yang hanya mereka yang tahu. Dan di suatu tempat di kota itu, di ruang tamu sederhana sebuah apartemen tanpa lift, seorang perempuan yang dunia coba hapus lebih hidup dari sebelumnya. Karena kebenaran tentang Rahayu Kusuma, kebenaran yang tidak bisa diubah oleh mitra yang tidak jujur manapun, suami yang pengecut manapun, ketua yang arogan manapun, atau aula yang penuh orang-orang penting manapun, hanya satu. Kamu bisa mengambil segalanya dari seseorang. Uang, nama, karir, martabat. Kamu bisa mendorongnya ke tanah dan mengharapkan ia tidak pernah bangkit lagi. Kamu bisa membuat seluruh dunia memunggunginya. Tapi jika di dalam diri orang itu terdapat satu alasan saja untuk terus berdiri, tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menahannya di tanah. Dan alasan Rahayu selalu punya nama, selalu bernama Ayu.